Kode 1541 agak tak tahu malu. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menatap telapak tangan raksasa di langit. Tampaknya muncul begitu saja, dan riak menyebar darinya. Setiap garis di telapak tangan sangat jelas. Ini terlihat seperti telapak tangan asli dan bukan palsu. Cetakan ini sangat mirip dengan cetakan semangat perang yang diketahui Wang Lin, tetapi ada beberapa perbedaan halus. Cetakan roh perang yang dia tahu adalah telapak tangan raksasa tanpa bekas telapak tangan yang jelas. Setelah muncul, ia akan menyerap sejumlah besar energi asal, membuatnya menjadi sangat besar. Itu berisi kekuatan yang mengejutkan tetapi tidak mudah dikendalikan. Ketika War Spirit Prince semakin besar dan menyerap lebih banyak kekuatan, dia pada akhirnya akan kehilangan kendali. Wang Lin tahu bahwa ini karena dia belum mendapatkan warisan dan hanya mempelajarinya dari menonton. Cetakan roh perang asli yang digunakan oleh Daoist Water tidak memiliki kekurangan itu. Namun, bahkan cetakan roh perang yang digunakan oleh Daoist Water tidak memiliki cetakan telapak tangan sejelas yang digunakan oleh orang gila ini. Juga tidak ada riak aneh di sepanjang tepinya. Riak-riak ini tampak seperti teknik terkuat dari kura-kura hitam. Kekuatan getaran. Saat Wang Lin mengamati, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menyaksikan War Spirit Prince langsung jatuh ke tanah, dan bumi bergetar. Gelombang kejut menyebabkan area tersebut dikelilingi debu. Wang Lin juga berada di dalam telapak tangan dan merasakan telapak tangan mendarat di atasnya. Dia sedang memikirkan perubahan pada bagian dalam telapak tangan ini. Cetak semangat perang yang sangat kuat. Getarannya mengguncang langit dan bumi seolah memperbudak dunia. Memperbudak energi asal dunia menjadi telapak tangan. Atau memperbudak energi asal dunia menjadi roh. Roh ini kemudian dikelilingi oleh energi spiritual surgawi sebelum membentuk cetakan ini. Masih ada beberapa detail yang belum jelas. Saya memerlukan warisan untuk menemukan rahasianya. Wang Lin menjilat bibirnya dan matanya berbinar. Setelah semuanya hilang, orang gila itu tertawa sambil tersenyum puas. Bagaimana? Apakah mantra raja ini kuat? Orang gila itu sepertinya sedang pamer di hadapan kera hitam itu, tetapi sebenarnya dia menatap Wang Lin dengan senyum bangga. Wang Lin tersenyum. Dia memandang orang gila itu, dan senyumnya menjadi lebih cerah. Setelah orang gila itu melihat senyuman Wang Lin, dia menjadi bingung. Dia menunduk dan melihat tubuhnya sebelum menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu mengapa Wang Lin tersenyum. Wang Lin dengan tenang berkata, mantra ini baik-baik saja, tapi aku juga tahu mantra ini, dan mantraku lebih kuat dari mantramu. Orang gila itu mengungkapkan rasa jijiknya saat dia menunjuk ke arah Wang Lin dan memamerkan giginya. Mantra raja ini adalah yang paling kuat. Kecuali kakakku, tidak ada yang lebih baik dariku. Hehe, apa kamu mau diam-diam belajar dariku? Biarkan raja ini memberitahumu, kakakku bilang aku tidak bisa mengajari siapapun mantraku. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan mengajarimu. Dulu, siapa yang ingin mencuri dariku, tapi aku sudah mengetahuinya. Raja ini sangat pintar, kamu bahkan tidak ingin menipuku. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengangkat tangan kanannya ke atas ke langit dan menekan ke bawah. Langit bergemuruh dan jejak telapak tangan samar-samar muncul. Begitu muncul, ia mulai menyerap energi asal dengan panik. Jejak telapak tangan itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan jatuh ke tanah. Saat jejak telapak tangan turun, tekanan kuat turun dan angin mulai menderu. Bumi bergetar dan celah raksasa terbuka di permukaan planet ini. Rambut dan mata orang gila yang berantakan itu dipenuhi rasa kusam saat dia menatap jejak telapak tangan itu. Saat hendak mendarat, mata Wang Lin berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke depan. Kumpulkan. Setelah mengucapkan kumpulkan 3 kali, jejak telapak tangan itu menyusut dengan cepat, dan saat menyusut, ia menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, seolah-olah tidak terkendali. Akhirnya mendarat di planet ini. Seluruh planet berguncang, menyebabkan orang gila itu melompat ke udara. Jejak telapak tangan raksasa tercetak jelas di bumi di kejauhan. Lebarnya puluhan ribu kaki dan tampak seperti lubang pembuangan raksasa. Jika kamu bisa membuat lubang pembuangan sebesar ini dengan mantra ini, maka aku akui mantramu bagus, kata Wang Lin perlahan, dengan sengaja mengungkapkan sedikit rasa jijik. Tanda penghinaan inilah yang membuat mata orang gila itu memerah. Dia terus melambaikan tangannya dan memukul dadanya seperti drum sambil meraung. Dia baru saja mempelajari hal ini dari kera hitam dan merasa bahwa hal itu sangat mendominasi. Raja ini yang terkuat, tunggu saja. Orang gila itu dipenuhi amarah. Dia melangkah maju dan menunjuk ke langit dengan tangan kanannya.
Dia meraung dan jejak telapak tangan raksasa muncul, dan dengan lambaian tangannya, jejak telapak tangan itu jatuh. Jejak telapak tangan itu mendarat di tanah, menimbulkan banyak debu dan meninggalkan bekas yang dangkal. Orang gila itu terkejut sesaat. Setelah melihat jejak dangkal dan kemudian lubang pembuangan yang dibuat Wang Lin, kegilaan muncul di matanya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang lebih keras dan mulai membombardir tanah. Wang Lin benar-benar fokus ke samping, matanya berkedip-kedip seperti orang gila. Dia mulai menyimpulkan mantranya. Pada saat ini, dia telah melupakan segalanya selain orang gila yang menggunakan War Spirit Print berulang kali. Tidak akan pernah ada kesempatan seperti ini lagi bagi seseorang untuk menggunakan mantra yang sama di hadapannya berulang kali. Itu sangat tidak mungkin terjadi bahkan antara guru dan siswa. Setelah setengah jam, orang gila itu telah menggunakan lusinan cetakan roh perang berturut-turut, menyebabkan bekas di tanah menjadi sedikit lebih dalam. Namun, lubang itu jauh dari kedalaman lubang pembuangan yang diciptakan Wang Lin. Orang gila itu kehabisan nafas dan merasa sangat lelah karena menggunakan mantranya. Dia berpikir untuk menyerah ketika dia diam-diam menatap Wang Lin dan melihat cemoohan dan ejekan di wajah Wang Lin. Ini membuatnya marah. Sial, raja ini menolak untuk mempercayainya. Dia meraung seolah-olah dia lupa betapa lelahnya dia dan membombardir tanah dengan War Spirit Prince. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setiap kali dia hendak menyerah, dia akan melihat rasa jijik di wajah Wang Lin. Dia tidak tahan dengan tatapan Wang Lin ini. Mata Wang Lin dipenuhi darah. Dia mengamati dengan cermat sementara tangan kanannya melambai di depan tubuhnya. Dia menggunakan pemahamannya yang mengejutkan untuk mengetahui mantra ini. Setelah 6 jam, orang gila itu meluncurkan ratusan War Spirit Prince. Dia dipenuhi keringat dan lidahnya menjulur. Sepertinya dia tidak bisa bernapas cukup cepat. Sial, terlalu lelah. Orang tua ini tidak mau bermain. Jika saya tidak bisa menang, saya tidak bisa menang, lalu kenapa? Raja ini akan tidur, gumamnya. Saat dia hendak menyerah, dia menatap Wang Lin. Dia terkejut sesaat. Dia melihat sedikit keterkejutan di wajah Wang Lin. Tanda keterkejutan inilah yang membuat orang gila yang hendak menyerah itu menjadi bersemangat. Dia meraung dan tangannya menyentuh dadanya. Jika Wang Lin masih terlihat meremehkan, dia akan memilih untuk mengabaikan Wang Lin karena dia terlalu lelah. Namun, keterkejutan di wajah Wang Lin memberinya kepercayaan diri. Haha, gadis kecil ini akhirnya berhenti meremehkanku. Raja ini harus memberikan lebih banyak kekuatan untuk menunjukkan betapa kuatnya raja ini. Orang gila itu menjadi bersemangat dan mulai membombardir lagi. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat mulai memahami mantranya. Seiring berjalannya waktu, jejak telapak tangan itu menjadi semakin jelas hingga terukir di benaknya. Jejak telapak tangan ini menjadi semakin mendalam. 7 jam, 8 jam. Hingga 9 jam kemudian, orang gila bermata merah itu mengaum dan mengeluarkan War Spirit Print terakhir. Bumi bergemuruh, dan setelah 9 jam, jejak itu akhirnya hampir sedalam yang dibuat Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, orang gila itu mulai merangkak di tanah dengan ekspresi lelah, tapi dia masih menatap Wang Lin dan berteriak dengan suara serak, "Bagaimana? Bagaimana itu? Bukankah mantra raja ini yang paling kuat?" Wang Lin mengungkapkan sedikit keterkejutan dan perlahan berkata, "Saya harus memeriksanya secara pribadi." "Periksa, raja ini akan menunggu," kata orang gila itu dengan nada meremehkan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Keterkejutan Wang Lin membuatnya merasa puas, seolah semua kelelahan yang ia rasakan bukanlah apa-apa. Wang Lin bangkit dan berjalan menuju lubang yang dibuat orang gila itu. Dia mulai mengamati dengan cermat. Meskipun orang gila itu sedang beristirahat, dia terus-menerus menatap ekspresi Wang Lin. Dia ingin melihat betapa terkejutnya Wang Lin. Namun, orang gila itu merasa ada yang tidak beres. Ekspresi Wang Lin awalnya dipenuhi dengan keterkejutan, namun keterkejutan itu perlahan menghilang. Ketenangan menggantikannya, dan sedikit rasa jijik yang tidak dapat dia tanggung muncul kembali. Setelah melihat rasa jijik di wajah Wang Lin, orang gila itu menjadi marah. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu begitu jahat. Mantramu jelas tidak bisa dibandingkan dengan mantraku, dan kamu diam-diam menipu." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan rasa jijik di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia berbalik dan duduk tanpa memandang orang gila itu. Orang gila itu terdiam sesaat. Wajahnya menjadi sangat merah dan dia bergegas ke Wang Lin. "Tidak, raja ini tidak melakukannya." Dia meraung. Mata Wang Lin melebar dan dia dengan dingin berkata, "Mantra yang kamu gunakan selama ini tidak sama dengan mantra sejak awal.
Jangan coba-coba menipuku. Kau salah menuduhku, raja ini menggunakan mantra yang sama. Saya tidak mungkin salah. Lihatlah lebih dekat, lihat lebih dekat. Raja ini tidak membohongimu. Orang gila itu menjadi cemas, dan bahkan ada sedikit air di matanya. Dia merasa sangat bersalah, sangat bersalah. Dia telah bekerja keras selama beberapa jam untuk mencapai titik ini dan kemudian tiba-tiba disebut pembohong. Episode 1542 terkejut. Saya sudah melihatnya, itu tidak sama. Kata-kata Wang Lin tegas saat dia dengan dingin menatap orang gila itu. Ada sedikit penyesalan yang terlihat dalam penghinaan ini. Tanda penyesalan inilah yang membuat air di dalam mata orang gila itu semakin deras, dan pada akhirnya dia malah menangis. Saat dia mulai menangis, Wang Lin merasa kasihan di hatinya. Dia merasa seperti seorang paman yang mencoba menipu mainan itu dari tangan seorang anak kecil. Lupakan saja, karma. Saya telah bertemu orang ini di dalam Netherbis. Dia memberiku garis keturunan surgawi, dan sekarang aku mendapatkan mantranya dengan metode ini. Saya harus membayarnya kembali pada akhirnya. Kultivator jarang menjadi gila, jadi pasti ada cerita hebat di baliknya. Saya, Wang Lin, ingat dermawan saya. Aku bersumpah di masa depan, semua urusannya akan menjadi milikku juga. Wang Lin menatap orang gila itu lagi, tapi sekarang ada sedikit kelembutan tersembunyi di tatapannya. Raja ini tidak berbohong, raja ini menggunakan mantra yang sama seperti sebelumnya. Mantra ini disebut War Spirit Print. Kakak laki-lakiku mencurinya dari penguasa surgawi kembar dan kemudian memberikannya kepadaku. Sepertinya orang gila itu sudah lama tidak mencuci mukanya. Saat air matanya mengalir, 2 garis lumpur hitam muncul di wajahnya. Dia menyeka air matanya saat dia melihat Wang Lin dengan tatapan penuh keluhan dan meraung. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memberitahumu mantra rahasianya. Raja ini tidak pernah berbohong sejak aku masih kecil, karena kakak laki-lakiku berkata dia akan memukulku jika aku berbohong. Orang gila itu merasa sangat bersalah, dan tanpa berpikir panjang, dia melafalkan mantra cetakan roh perang. Lihat, ini nyanyian rahasianya. Anda mengolahnya sendiri dan melihatnya sendiri. Maka Anda akan melihat bahwa saya tidak berbohong kepada Anda. Aku jelas menang melalui kerja kerasku, tapi kamu tidak akan percaya. Aku tidak akan bermain denganmu. Orang gila itu menjadi marah lagi dan berjalan ke samping. Dia masih dipenuhi dengan keluhan saat dia duduk dan sengaja tidak melihat ke arah Wang Lin. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Dia menghafal nyanyian itu. Dia kemudian diam-diam bergumam dalam pikirannya, dan bagian yang tidak dia mengerti tiba-tiba menjadi jelas. Dia menunjuk ke langit dan cetakan roh perang yang asli muncul. Meski tidak turun, tekanan kuat menyebar. Saat dia melihat War Spirit Print, murid Wang Lin menyusut dan kegembiraan memenuhi hatinya. Dengan tingkat kultivasinya, dia tahu bahwa cetakan roh perang ini bukan hanya mantra tetapi juga mantra Dao. Mantra Dao yang sangat kuat yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Mantra ini dapat melipat gandakan kekuatan Wang Lin secara instan melalui beberapa metode misterius. Yang terpenting, ada 3 sumber kekuatan di dalam telapak tangan ini. Jika ketiganya digunakan, 3 telapak tangan akan turun untuk membunuh tubuh, jiwa asal, dan jiwa pada saat bersamaan. Air Daois yang digunakan hanya bisa membunuh tubuh. Mantra Dao yang aku pelajari sekarang adalah cetakan roh perang yang sebenarnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Setelah dengan kuat menghafal cetakan roh perang, dia memandang orang gila itu. Di matanya, orang gila ini seperti peti harta karun besar yang bisa meledak kapan saja. Oke, jangan menangis. Saya akui mantra Anda sangat kuat, dan saya salah menyalahkan Anda. Wang Lin bangkit dan meminta maaf. Ada sedikit kelembutan dalam tatapannya saat dia menggenggam tangannya. Orang gila itu mendengus dan memalingkan wajahnya sehingga dia tidak melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin tersenyum masam dan tangan kanannya terulur saat dia merenung. Dia membuka ruang penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa pil. Dia memilih pil yang memiliki aroma sangat kuat saat dikeluarkan. Hidung orang gila itu tiba-tiba bergerak dan tanpa sadar mengendus. Dia menjilat bibirnya tetapi memaksakan dirinya untuk tidak melihat. Namun, dia terus melirik. Pil ini dihitung sebagai apa? Pil terburuk yang diberikan raja ini kepada Little Red jauh lebih baik daripada ini. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman saat dia memegang pil dan meremasnya. Segera pecah dan aromanya menyebar dengan cepat. Orang gila itu menahan dorongan itu, tetapi perutnya keroncongan. Sudah sangat lama sejak dia tidak meminum pil apapun, dan sekarang dia merasa itu tidak tertahankan.
Saya akan memberikan pil ini sebagai kompensasi karena menyalahkan Anda, oke? Suara Wang Lin lembut saat dia melambaikan tangannya. Beberapa pil terbang menuju orang gila itu dan melayang di sana. Orang gila itu menelan ludahnya dengan susah payah. Dia berbalik dan menatap pil itu. Dia berkata dengan nada meremehkan, raja ini bahkan tidak akan melihat mereka di masa lalu, mereka hanya sampah. Namun, karena kamu sepertinya menyanjungku, raja ini dengan enggan akan mengambilnya. Saat dia berbicara, tangan kanannya dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil pil tersebut. Matanya berbinar ketika dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menghancurkannya dalam beberapa gigitan dan segera menelannya. Wang Lin mengungkapkan senyuman dan menggenggam tangannya. Mantramu memang luar biasa, tapi apakah itu satu-satunya? Ya. Orang gila itu bangga, tapi dia tiba-tiba menatap Wang Lin dan menjadi waspada. Saya ingat seseorang mengatakan itu kepada saya sebelumnya. Siapa itu? Little Red, siapa itu? Lupakan saja. Tapi raja ini ingat bahwa orang itu mengucapkan kata-kata itu untuk menipu mantraku. Raja ini bijaksana, bagaimana saya bisa dibodohi? Jangan coba-coba menipuku dari mantra daoku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu mantra atau mantra rahasia apapun. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan mendengus dingin, memberikan perasaan seperti dia berada jauh di atas. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mempelajari terlalu banyak mantra Dao adalah hal yang sangat menyebalkan. Bakat raja ini terlalu tinggi. Karena kamu sangat hormat, aku akan menunjukkannya kepadamu, tetapi tidak mungkin aku akan mengajarimu. Setelah orang gila itu berbicara, dia berdiri dan merentangkan tangannya. Dia dengan bangga mengangkat tangan kanannya dan kemudian langit tiba-tiba menjadi gelap. Lampu merah terang muncul dan payung besar tiba-tiba muncul. Payung ini menggunakan langit sebagai kanopi payung, dan tiangnya terbentuk dari lautan api yang tak ada habisnya. Api destruktif tiba-tiba menyebar ke segala arah, membentuk 9 benih api berbentuk payung. Benih api ini mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Murid Wang Lin menyusut. Dia menyadari bahwa mantra ini mirip dengan payung pembakaran alam yang dia tahu, tetapi perbedaannya adalah dia harus membuka payung ketika dia menggunakan mantranya sendiri. Namun, payungnya sudah terbuka saat orang gila itu menggunakannya. Kelihatannya mirip, tapi perbedaannya seperti langit dan bumi. Bagaimana itu? Raja ini kuat. Jika payungnya tertutup, kekuatannya sangat kuat. Orang gila itu melambaikan tangan kanannya dan payungnya menghilang dari langit. Aku tidak akan mengajarimu. Saya akan membiarkan Anda melihatnya, tetapi Anda tidak dapat mempelajarinya. Biarkan raja ini menunjukkanmu lebih banyak. Orang gila itu dengan bangga mengangkat tangannya dan membentuk pose seolah-olah dia akan menembakkan busur. Jika dia memegang busur di tangannya, Wang Lin akan mengenali bahwa busur itu tampak hampir persis sama dengan pose yang dibuat Li Guang. Baca novel Renegade Immortal di Red Novel Full. Energi panah yang mengejutkan datang dari orang gila itu seperti orang gila. Seolah-olah dunia akan terkoyak oleh energi panah ini jika dia melepaskannya. Raja ini tahu lebih banyak, ini termasuk apa? Suasana hati orang gila itu sepertinya berubah, terutama setelah melihat Wang Lin menjadi begitu serius. Dia menjadi sombong sekali lagi dan mengeluarkan suara gemuruh lagi. Dia mengendurkan tangannya dan energi panah yang mengejutkan itu menghilang. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Dunia bergetar dan 7 warna merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu muncul. Ketujuh lampu ini dengan cepat berkumpul membentuk tombak 7 warna. Tombak ini sangat menggemparkan dan memenuhi seluruh langit. Langit beriak seolah-olah akan dihancurkan oleh tombak. Wang Lin merasakan kulitnya merinding, dan keringat dingin menutupi tubuhnya. Cahaya 7 warna mengandung kekuatan emosi. Saat muncul, seakan mampu mempengaruhi emosi siapapun yang melihatnya. Itu mirip dengan Ethereal Fire, tapi Wang Lin merasa itu jauh lebih kuat dari Ethereal Fire. Orang gila itu tertawa dan mengendurkan tangannya. Langit kembali normal. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan senyuman. Bagaimana? Bukankah raja ini kuat? Apakah Anda ingin belajar? Apakah kamu mau? Raja ini akan memberitahumu, ada terlalu banyak orang yang ingin mempelajari mantra Daoku. Apa yang belum dilihat raja ini? Tidak ada yang bisa menipu saya. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan mengajarimu. Bahkan jika kamu ingin belajar, tidak ada gunanya, raja ini tidak bisa menahannya. Sayang sekali. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan menjadi lebih bangga. Biar saya tebak bagaimana tanggapan Anda.
Saya ingat jawaban seseorang adalah mereka tidak mau belajar dan berpura-pura acuh tak acuh untuk membangkitkan minat raja ini. Hasilnya haha, haha. Biar kamu tebak hasilnya, haha. Haha. Aku bakalan ketawa sampai mati. Orang gila itu langsung tertawa sambil memegangi perutnya. Jika kamu menjawab ya, maka raja ini akan menolakmu dengan keras. Gadis kecil, raja ini sangat ketat. Bahkan jika kamu mencoba merayuku, itu tidak ada gunanya, ah. Orang gila itu mulai mengoceh lagi dan menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Melihat orang gila itu, Wang Lin perlahan tersenyum. Saya ingat dalam ingatan Netherbeast, orang ini tidak tahu tentang Netherbeast dan sangat takut akan hal itu. Senyuman Wang Lin menjadi semakin kuat. Orang gila itu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi ketika dia melihat Wang Lin menatapnya sambil tersenyum. Dia sepertinya samar-samar ingat bahwa setelah senyuman itulah dia menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan War Spirit Print sampai dia terengah-engah. Tepat pada saat ini, planet kultivasi bergetar dan langit menjadi gelap seolah-olah badai akan muncul. Gemuruh menggelegar bergema dan hantu besar perlahan muncul. Hantu itu sangat besar dan tampak seperti ikan paus. Ia memiliki dua kumis panjang yang menari tertiup angin. Itu adalah binatang neraka. Setelah mendengar panggilan Wang Lin, bayangannya muncul di dunianya sendiri. Saat itu muncul, kebanggaan di wajah orang gila itu tiba-tiba runtuh. Pupil matanya mengecil, tubuhnya bergetar hebat, dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ah, kamu mengejarku ke tempat ini. Sialan, kamu tetap tidak mau melepaskanku. Rasanya tidak enak, rasanya sungguh tidak enak, ah. Episode 1543 Jadikan aku sebagai muridmu. Jeritan orang gila itu menyebabkan Netherbeast terkejut. Perlahan-lahan ia mengenali orang gila itu sebagai orang sebelumnya. Setelah ia mengenalinya, suara gemuruh datang dari hantu jiwa Netherbeast. Sekarang ia ketakutan, tubuhnya bergetar dan aumannya menjadi lebih kuat. Raungannya menyebabkan orang gila itu segera menjadi pucat dan mundur ketakutan. Jika Wang Lin tidak ada di sini, Netherbeast akan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, kepribadiannya yang lain muncul. Setelah beberapa saat ketakutan, matanya yang linglung perlahan berbalik. Kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi garang dan ia meraung ke arah orang gila itu. Tubuhnya yang besar muncul sepenuhnya dan menyerang orang gila itu. Orang gila itu menjerit lagi dan segera mundur. Namun, semakin dia mundur, Netherbeast menjadi semakin ganas. Itu akan mendekati orang gila itu. Kedua kumis besar itu mulai menyerang, menyebabkan suara letupan bergema. Netherbeast sangat bersemangat saat ini. Ia selalu ditakuti oleh orang gila, sedangkan orang gila tidak pernah tampak ketakutan sebelumnya. Kegembiraan ini bahkan membuat jiwanya terasa ceria. Raungannya menjadi semakin kuat saat ia mendekat. Karena terlalu dekat, salah satu kumisnya yang melambai mengenai orang gila itu. Orang gila itu menjerit dan mundur lebih cepat. Demikian pula, karena kumisnya telah menyentuhnya, Netherbeast juga gemetar. Ia mundur sedikit untuk menjaga jarak tertentu sebelum mulai mengeluarkan raungan keras untuk menakuti orang gila itu. Si merah kecil, cepat, datang dan selamatkan aku. Pergi dan biarkan ia memakanmu agar ia tidak memakan raja ini. Raja ini tidak enak, ah. Orang gila itu gemetar, merasa sangat ketakutan. Pengawal, prajurit mana yang akan datang dan mengawalku? Teriak orang gila itu sambil segera mundur. Dia jatuh ke tanah dan mulai merangkak mundur, tampak sedih. Ini menunjukkan betapa takutnya dia terhadap Netherbeast. Saat dia akan diliputi keputusasaan, Wang Lin melangkah maju dan berdiri di depan orang gila itu. Pada saat ini, orang gila itu merasa Wang Lin sangat perkasa. Kamu yang terbaik, kamu sangat baik padaku, bahkan lebih baik dari kakakku. Hentikan binatang jahat ini memakan raja ini. Raja ini rasanya tidak enak, ah. Orang gila itu gelisah. Dia tidak menyangka Wang Lin akan muncul di hadapannya pada saat kritis ini. Dia sangat tersentuh, dia lupa segalanya. Di matanya, Wang Lin menjadi satu-satunya yang bisa dia andalkan. Raja ini akan memberimu hadiah. Raja ini akan memberimu Little Red, raja ini akan memberimu Little Silver, raja ini akan memberimu gadis kecil 7 warna itu. Istana belakang raja ini memiliki 40.000 wanita cantik, aku akan memberikan semuanya padamu. Wang Lin tidak berbicara dan mengangkat tangan kanannya. Wang Lin mengirimkan pesan, dan Netherbeast terkejut. Dengan kecerdasannya yang rendah, ia tidak memahami maksud Wang Lin, dan mulai merenung dengan linglung. Namun, saat ia berpikir, tubuhnya secara tidak sadar bergegas menuju Wang Lin, ingin menggosok Wang Lin dengan kepalanya yang besar.
Di mata orang gila itu, Nether Beast langsung menyerang Wang Lin. Sesaat kemudian, Nether Beast menyentuh tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia batuk darah. Dia menangkap orang gila itu dan segera mundur. Mundurnya Wang Lin menyebabkan Nether Beast menjadi terkejut. Ia bertanya-tanya mengapa tuannya mundur. Sepertinya ia belum bertabrakan dengan tuannya. Namun, Wang Lin mengirimkan pesan dan memutuskan untuk mendengarkan. Dalam pikirannya, guru ingin bermain-main dengannya. Ketika memikirkan hal ini, ia menjadi bersemangat, mengaum, dan mulai menyerang Wang Lin. Hal ini menyebabkan langit berubah warna dan auranya menjadi mengejutkan. Ah, itu datang lagi, itu datang lagi. Ia akan memakanku, ia tidak akan melepaskanku. Orang gila itu ditahan oleh Wang Lin dan terus mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tatapan minta maaf di mata Wang Lin menjadi lebih kuat, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Prajurit, selamatkan aku, prajurit, selamatkan aku. Aku akan membiarkan kakakku memberimu gelar raja. Aku akan membuat kakakku memberimu semua selirnya. Prajurit, selamatkan aku. Binatang ini sangat kuat. Bahkan aku bukan tandingannya. Binatang ini suka memangsa manusia, terutama yang masih hidup. Ia akan mengunyah orang tersebut secara perlahan dan kemudian mencernanya. Jika tubuhmu rapuh, itu bukan hal yang buruk, karena kamu akan mati seketika. Yang paling menakutkan adalah mereka yang memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Mereka akan menderita karena dikunyah dan dicerna selama ribuan tahun sampai mati. Wang Lin dengan cepat mundur dengan orang gila itu di tangannya. Namun, dia tidak pernah terlalu jauh dari Nether Beast dan selalu menjaga jarak tertentu. Jaraknya cukup dekat sehingga kumis Nether Beast hampir berada tepat di depannya. Jarak yang dekat ini memberikan tekanan yang besar kepada orang gila itu dan membuatnya merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kamu membiarkannya memakanmu? Mungkin terlalu kenyang untuk memakanku. Orang gila itu gemetar dan hampir menangis. Air mata mulai berkumpul di matanya. Wang Lin mulai tertawa karena ucapannya. Wang Lin menatap orang gila itu dan berkata, kata demi kata, lihatlah tubuh besarnya, apakah menurutmu dia akan kenyang hanya dengan memakan satu orang? Orang gila itu terkejut sesaat dan dengan hati-hati melihat ke arah Nether Beast yang mengejar mereka. Wajahnya langsung memucat dan dia menggelengkan kepalanya. Sayangnya, saya hanya memiliki kultivasi tetapi tidak ada mantra untuk menampilkan kultivasi saya. Kalau saja aku punya mantra untuk mengusir binatang itu. Wang Lin menghela nafas. Ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Aku akan mati, aku akan dimakan. Sudah berakhir. Orang gila itu gemetar dan matanya dipenuhi keputusasaan. Saya takut dengan binatang buas sejak saya masih kecil, terutama binatang buas sebesar ini. Tepat pada saat ini, kumis Nether Beast tanpa sadar menyapu wajah orang gila itu, menyebabkan dia berteriak dengan sedih lagi. Mata orang gila itu tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, saya tahu mantra, saya tahu mantra. Ya, ini dia. Raja ini terlalu pintar. Anda dapat dengan cepat mempelajarinya dan kemudian mengusir binatang itu. Dia tidak ragu-ragu untuk menceritakan nyanyian payung pembakaran alam dan segala sesuatu tentang mantra ini kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah, tetapi detak jantungnya bertambah cepat. Dia menghafalnya tanpa melewatkan apapun dan terus memastikannya dalam pikirannya. Semakin dia mengkonfirmasi, semakin serius dia jadinya. Nyanyian ini sangat akurat. Itu adalah mantra Dao hebat yang bahkan Master Burung Vermilion kedua pun tidak bisa diajarkan dan harus dipelajari secara rahasia. Namun, mantra Dao ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan segera. Dibutuhkan bertahun-tahun penanaman dan pemahaman pintu tertutup untuk mempelajarinya. Tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan jutaan batasan muncul. Versi payung pembakaran alam yang dicuri muncul. Saat payung pembakaran alam muncul, ketakutan muncul di mata Nether Beast. Pikirannya yang tumpul tidak dapat memahami apa yang terjadi dan mengapa tuannya menggunakan mantra seperti ini untuk melawannya. Saat payung itu muncul, payung itu roboh. Wang Lin dengan cepat mundur dengan orang gila di tangannya dan berkata, masih belum cukup. Ah, tidak cukup. Aku punya Dao busur penghancur surga milik Li Guang. Aku akan mengajarkannya kepadamu, cepat usir binatang itu pergi. Orang gila itu gugup dan segera memberitahu Wang Lin nyanyian mantra Dao ini. Setelah dia selesai berbicara, dia masih terlihat tidak yakin. Saat itu, kumis Nether Beast menyapu lagi dan orang gila itu dengan cepat berkata, aku akan memberitahumu mantra Dao 7 warna juga, tapi aku tidak bisa memberitahumu yang lain. Biarpun aku dilahap,
Aku tidak bisa memberitahumu, Wang Lin tidak tahan untuk terlalu memaksakan orang gila itu. Jika bukan karena mantra ini sangat penting baginya, dia tidak akan melakukan semua ini. Dia bahkan merasa lebih menyesal terhadapnya, namun pada saat yang sama benih karma telah ditanam. Meskipun agak tidak tahu malu, Wang Lin akan membayarnya beberapa kali lipat di masa depan. Di jalur kultivasi, begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan ragu. Ini adalah jalan Wang Lin. Keberuntungan yang diberikan orang gila ini kepadanya akan selamanya diingat dalam hatinya. Bahkan jika hal ini membawa bencana baginya di masa depan, dia tidak akan ragu untuk terus menempuh jalan itu. Semuanya karena dia percaya bahwa dia harus membalas semua kebaikan yang dia terima. Setelah menghafal tombak 7 warna dan busur Li Kuang, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat tangan kirinya dan menekan Nether Beast. Gemuruh menggelegar bergema. Wang Lin melepaskan tangan kanannya dan melemparkan orang gila itu ke tanah. Dia melambaikan tangan kanannya dan kabut tebal mengelilinginya dan Nether Beast sehingga orang gila itu tidak bisa melihat apapun. Gemuruh yang menggelegar terus bergema di seluruh dunia. Orang gila itu jatuh ke tanah dan memandangi kabut di udara dengan kegembiraan di matanya. Kamu bukan seorang pejuang, kamu adalah dermawan raja ini. Kakak laki-laki saya berkata bahwa saya harus membayar kembali dermawan saya. Yakinlah bahwa setelah kamu mati, aku akan membalas budi kamu, jadi tolong hentikan binatang buas ini, kata orang gila itu sambil segera bangkit dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Dermawan, pergilah dengan damai. Raja ini akan mengingat masalah ini dan pasti akan membalas budimu. Orang gila itu berlari semakin cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah jauh. Langit bergemuruh semakin kencang, tapi ini tidak berlangsung lama dan kabut pun menghilang. Wang Lin berjalan keluar dan menatap orang gila itu sebelum melangkah maju. Nether Beast mengikuti Wang Lin dan mengejarnya dengan ekspresi galak. Orang gila itu berbalik ketika dia berlari dan menjerit lagi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku akan dimakan sekarang. Dipenuhi rasa takut, dia menutup mata dan mengatupkan giginya. Dia kemudian menjulurkan lehernya dan meraung, makan, makan, terus kenapa? Makan. Namun, setelah menunggu lama, dia tidak kunjung dimakan. Masih ketakutan, orang gila itu membuka matanya dan terkejut. Dia melihat binatang besar yang membuatnya takut menunjukkan ekspresi keintiman, dan binatang itu bergesekan dengan Wang Lin. Wang Lin dengan lembut menepuk binatang itu dengan tangan kanannya. Kamu menjinakkannya. Kamu benar-benar menjinakkannya. Orang gila itu membeku sesaat. Matanya dipenuhi semangat saat dia menatap Wang Lin. Kakakku berkata bahwa ada banyak orang berkuasa di antara bintang-bintang. Binatang ini sangat menakutkan, aku rasa bahkan kakakku pun tidak bisa menjinakkannya. Pakar, Anda harus menerima saya sebagai murid Anda. Kamu harus menganggapku sebagai muridmu. Episode 1544 pergi. Guru yang terhormat, terimalah murid ini. Orang gila itu berlutut di depan Wang Lin dengan Nether Beast di dekatnya. Dia terus bersujud saat matanya dipenuhi rasa hormat. Dengan leluhur celestialku sebagai sumpahku, raja ini, Lian Daofei, memujamu sebagai guruku dan tidak akan pernah memberontak melawanmu seumur hidupku. Saat orang gila itu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memukul titik di antara kedua alisnya. Kekuatan misterius datang dari dalam tubuhnya dan melesat ke arah Wang Lin. Dalam sekejap, itu memasuki tubuh Wang Lin. Bahkan Wang Lin terkejut dengan ini. Dia hanya bermaksud menakut-nakuti orang gila ini agar bisa melantunkan mantranya. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Guru, cepat ajari aku metode yang kamu gunakan untuk menjinakkan binatang besar ini. Saya ingin mempelajari ini sehingga jika saya bertemu binatang lain yang ingin memakan saya akan menyerang dan menjinakkannya. Orang gila itu sangat bersemangat saat melihat Wang Lin. Dia duduk di samping dan berpikir, raja ini sangat pintar. Saya tidak hanya menganggap kakak saya ahli, tetapi saya juga bisa mempelajari mantra. Kesepakatan ini sungguh bagus, sungguh bagus. Jika kakakku tahu, dia pasti akan memujiku. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh saat tangan kanannya menepuk Nether Beast. Nether Beast menghilang tanpa jejak dan planet menjadi sunyi, hanya menyisakan mereka berdua. Wang Lin memandang orang gila itu dan perlahan tersenyum. Wang Lin perlahan berkata, mantra untuk menjinakkan binatang ini sangat sulit. Ini belum waktunya untuk mengajarimu. Guru juga perlu tahu apa lagi yang kamu tahu. Orang gila itu memutar matanya dan berkedip. Saya tidak tahu lagi. Hanya itu saja, saya lupa yang lainnya. Karena kamu tidak ingin memberitahuku, lupakan saja.
Wang Lin tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Namun, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini? Ekspresi orang gila itu menjadi bersemangat. Dia segera bangkit dan berkata dengan lantang, saya selalu ingin pergi, tetapi saya telah mencari dalam waktu yang sangat lama dan tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Wang Lin duduk di samping dan tersenyum lembut. Aku bisa membawamu keluar, tapi aku perlu mengetahui mantra Dao terkuat lo. 9 Celestial Vanishing Dao. Saat orang gila itu selesai berbicara, dia dengan cepat menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Saya belum bisa menyebutkan secara detail. Ada sumpah di tubuhku, dan jika aku mengucapkannya, aku akan menanggung hukumannya. Orang gila itu mengendurkan tangannya, tapi dia tidak menurunkannya. Dia mencubit hidungnya dan memandang Wang Lin. Sepertinya apa yang dia katakan tidak benar sama sekali. Wang Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak lagi bertanya. Dia serakah, tapi dia tidak akan memaksakan diri terlalu keras. Dia sudah mendapatkan begitu banyak dari orang ini, dan serakah untuk mendapatkan lebih banyak sepertinya terlalu berlebihan. Juga, keempat mantra yang diberikan Wang Lin akan membutuhkan banyak waktu untuk memahaminya. Dia tidak punya waktu untuk memahami lebih banyak mantra. Aku akan membawamu keluar dari sini dalam 3 hari. Wang Lin merenung dan kemudian menutup matanya. Dia tahu waktu adalah hal yang paling penting. Dia harus mendapatkan buah dao yang cukup untuk menghadapi kekuatan penolakan yang seperti pedang yang tergantung di atas kepalanya. Dia akan menekan kekuatan penolakan di tubuhnya sampai tingkat tertentu sehingga dia memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang tersisa. Tidak, raja ini telah memujamu sebagai guruku. Kamu bahkan belum mengajariku satu mantra pun, jadi raja ini tidak setuju. Cepat ajari aku mantra atau kamu hanya menindas raja ini. Orang gila itu dengan cepat berlari ke samping Wang Lin ketika dia melihat Wang Lin menutup matanya. Dia mulai mengaum sekali lagi. Raungan ini semakin keras. Setelah beberapa saat, dia tampak lelah dan duduk di hadapan Wang Lin dan mulai mengoceh. Kamu tidak bisa menggangguku seperti ini. Aku sudah memberimu begitu banyak mantra, jadi kamu harus memberiku beberapa. Setidaknya satu. Ah, Little Red, bukankah dia hanya menindas raja ini? Raja ini bisa bertahan, tapi Little Red, bisakah kamu bertahan? Wang Lin membuka matanya di tengah semua obrolan. Dia melambaikan tangannya dan angin keemasan memenuhi langit. 9 naga emas muncul dan meniupkan hembusan angin ungu. Saat angin ungu menyapu bumi, bumi mulai membeku. Mantra ini, panggil angin, aku akan mengajarkannya padamu. Orang gila itu memandang ke langit dengan tatapan jijik. Jangan membodohiku, aku tidak bodoh. Aku tidak akan mempelajari mantra kecil ini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 9 naga itu menghilang. Kemudian tangannya membentuk segel dan langit dipenuhi awan gelap. Kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan hujan emas dengan cepat mulai turun. Hujan ini menyebabkan energi asal dunia berkumpul dengan cepat. Hujan. Little Red, lihat sedang hujan. Orang gila itu terkejut sesaat sebelum menguap. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, masih mencoba membodohiku. Mantra macam apa ini? Raja ini tidak akan mempelajarinya. Wang Lin menggunakan Call the Wind, Summon the Rain, Gudang Ajaib, dan Mountain Crumbles. Namun, orang gila itu hanya melirik sekilas dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan-lahan menjadi marah dan membentak Wang Lin. Kamu hantu tua, kamu pelit sekali, tidak bisakah kamu memberiku mantra yang bagus? Kamu keterlaluan. Wang Lin menatap orang gila itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menunjukkan kepadanya Heaven Reversal Stem, Light and Shadow Shield, dan mantra Fusi Dao. Benda apa ini? Ini bisa disebut pembalikan surga. Saya tidak akan belajar. Tubuhnya tertutup cahaya, mantra macam apa ini? Saya tidak akan belajar. Penggabungan mantra Dao ini terlalu lemah. Seteguk darah raja ini bisa meluluhkan segalanya. Saya tidak akan mempelajarinya. Wang Lin mengerutkan kening dan perlahan bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu pelajari? Orang gila itu menjadi semakin marah dan menangis, kamu tidak mau mengajari saya. Aku ingin mantra yang kamu gunakan untuk menangkap binatang besar itu. Wang Lin merasakan sakit kepala. Setelah berpikir sebentar, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk. Seluruh planet tiba-tiba menjadi gelap dan berubah menjadi lautan tak berujung. Kemudian matahari perlahan mulai terbit dan kekuatan malam yang tenggelam mulai terlihat. Mata orang gila itu berbinar tapi dengan cepat meredup. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak buruk, tapi aku punya sesuatu yang lebih baik dari ini. Wang Lin akhirnya menjadi kesal dan dia melambaikan tangan kanannya. Kegelapan menghilang dan sebuah gerbang batu raksasa muncul.
Kekuatan waktu yang mengalir dengan cepat menyebar. Gemuruh yang menggelegar dan waktu bergerak cepat seolah ribuan hingga puluhan ribu tahun akan berlalu. Orang gila itu dengan hati-hati mencarinya sebentar lalu menggelengkan kepalanya. Gerbang batu ini tidak sebagus gerbang rumahku, aku tidak akan mempelajarinya. Tidak peduli seberapa bagus kepribadian Wang Lin, ini agak tak tertahankan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan semua mantra yang telah dia pelajari dalam hidupnya untuk dipilih oleh orang gila itu. Namun, hingga akhir, orang gila itu terus menggelengkan kepalanya. Jika orang gila itu hanya menggelengkan kepalanya, itu tidak akan terlalu buruk, tapi dia bahkan lebih marah dari Wang Lin. Dia meraung ke arah Wang Lin berkali-kali. Kamu ahlinya, tidak mungkin kamu hanya mengetahui mantra-mantra ini. Kamu hanya tidak mau mengajariku. Cukup. Wang Lin menyela auman orang gila itu dan tertawa marah. Dia dengan dingin berkata, ini adalah mantra terakhir. Jika Anda ingin mempelajarinya, pelajarilah, atau lupakan saja. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan bahkan tidak membentuk segel. Dia menggunakan mantra pertama yang pernah dia pelajari, mantra daya tarik. Dengan tingkat kultivasinya, menggunakan mantra daya tarik kondensasi Qi terlalu mudah. Bumi bergetar dan sebuah batu besar terbang berputar-putar di langit. Orang gila itu terkejut sesaat lalu menatap batu di langit. Matanya menyala dan dia melompat, menggosok matanya. Lalu dia mulai bertepuk tangan. Ini menyenangkan, haha, ini menyenangkan. Saya akan mempelajari ini. Pakar, guru benar-benar ahli dalam memiliki mantra yang luar biasa. Wang Lin terlalu malas untuk memperhatikan orang gila ini. Dia mengeluarkan sebuah batu giok dan mencetak mantra daya tarik di atasnya. Dia melemparkan batu giok ke orang gila itu dan menutup matanya untuk berkultivasi. Orang gila itu menangkap batu giok itu dan memindainya dengan inderanya. Dia segera melompat ke udara kegirangan dan segera mempelajari mantranya. Dia dengan cepat berlari ke kejauhan dan melambaikan tangannya. Bumi berguncang dan sebongkah batu berterbangan ke udara. Menyenangkan, ini menyenangkan. Orang gila itu dipenuhi kegembiraan dan menunjuk berkali-kali. Dia menyebabkan puluhan batu terbang ke udara dan berputar mengelilinginya. Dia memutar batu-batu itu hingga dia pusing, namun tawanya yang bersemangat tidak pernah berhenti. Dia merasa ini kurang mengasyikkan, jadi dia berlari ke kejauhan dan terbang ke udara. Dia menunjuk ke udara dan bumi di bawahnya bergemuruh. Batu dalam jumlah besar berterbangan ke udara, ribuan jumlahnya. Waktu 3 hari berlalu dalam sekejap. Wang Lin membuka matanya dan secara bertahap menyembunyikan cahaya keemasan di dalamnya. Kecuali Anda melihat lebih dekat, Anda tidak akan menyadarinya. Dia melihat ke kejauhan dan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia melihat orang gila itu tertawa dengan marah. Dia memiliki puluhan ribu batu di sampingnya seperti tentara. Di seberangnya ada puluhan ribu batu yang seperti musuh. Dia sebenarnya memanipulasi tumpukan batu dan mengarahkannya untuk bertabrakan di udara seolah-olah mereka sedang bertarung. Gadis kecil 7 warna, maukah kamu mematuhi raja ini? Raja ini memiliki pasukan berjumlah puluhan ribu. Jika kamu tidak mendengarkan, raja ini akan marah. Setelah mengaum, dia berlari ke sisi yang berlawanan. Dia menggoyangkan tubuhnya dan menunjukkan ekspresi menawan dan lembut. Dasar mesum, jika kamu punya nyali, datanglah. Wang Lin tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Melihat orang gila itu masih asyik bermain, dia bangkit dan melangkah maju. Cukup, ayo pergi dan kamu bisa bermain lebih banyak. Orang gila itu tidak ingin ini berakhir, tapi dia dengan bersemangat mengikuti Wang Lin. Dia masih menoleh ke belakang seolah dia tidak mau pergi. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membawanya. Wang Lin tanpa daya berkata, masih banyak lagi di luar. Keduanya berjalan semakin jauh dan menghilang dari dunia ini. Episode 1545 3 Harta Karun. Betapa indahnya dunia luar. Seberapa cantikkah wanita di dunia luar? Berapa banyak orang di dunia luar? Raungan keras bergema dari area persembunyian Netherbis. Suara ini dipenuhi dengan kegembiraan yang telah tertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bersamaan dengan suara itu ada sosok kotor dan kurus yang terus mengaum saat dia bergegas berkeliling di dalam area tersebut. Wang Lin sudah terbiasa dengan suara orang gila itu dan tidak memperhatikan kegilaannya. Wang Lin diam-diam menatap bintang-bintang di depannya dan merasakan aura familiar itu. Aura rumahnya. Akhirnya, kembali ke rumah. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Dia punya rumah, dan itu berada di Brilliant Void, di planet Suzaku. Namun, dia tidak memiliki keluarga yang tersisa, hanya jiwa yang mati. Dia bahkan tidak tahu kenapa dia ingin pulang.
Ini bukan hanya untuk King Sui, si Tunan, atau yang lainnya, tapi di dalam hatinya, bahkan setelah ribuan tahun hanyut, ada kekuatan aneh yang membuatnya tidak bisa memotong dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak memiliki anggota keluarga yang tersisa. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan. Kesedihan ini telah menyertainya sepanjang hidupnya. Wang Lin memandang ke depan untuk waktu yang lama sebelum menutup matanya. Tidak ada air mata, hanya rasa sakit. Raungan orang gila itu perlahan melemah. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi bingung dan menjulurkan kepalanya. Dia belum pernah melihat Wang Lin mengungkapkan ekspresi seperti itu, tapi samar-samar dia bisa merasakan kesedihan datang dari jiwa Wang Lin. Hei, gadis kecil, ada apa denganmu? Datang dan beritahu raja ini jika seseorang menindasmu. Raja ini akan memberikan keadilan untukmu. Orang gila itu meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengangkat dagunya, membuat dirinya tampak perkasa. Wang Lin membuka matanya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke kejauhan dengan langkah berat. Dia berjalan sangat lambat dan pandangannya tertuju pada bintang-bintang. Dia merasa segala sesuatu di sini sangat akrab, tetapi semakin jelas perasaan ini, semakin dia merasa melankolis. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa lebih melankolis daripada saat dia kembali dari All Heaven. Mungkin kali ini dia telah mengalami terlalu banyak dan bertindak terlalu jauh. Jangan seperti ini. Kalau begini, raja ini juga akan merasa sedih. Raja ini sekarang juga rindu kampung halaman. Little Red, Little Silver, di mana kalian berdua bajingan? Mengapa kamu belum datang menemui raja ini? Aku rindu rumah, aku ingin pulang. Orang gila itu mengikuti Wang Lin, perlahan terpengaruh oleh emosi Wang Lin. Dia akhirnya menjadi depresi. Namun, mood orang gila itu berubah dengan cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melupakan kesedihannya sebelumnya dan menjadi bersemangat kembali. Dia meraung sambil mengendalikan bebatuan di sekitarnya, menikmati waktu dalam hidupnya. Wang Lin diam-diam berjalan ke depan sambil mengubur kesedihan dan menyembunyikan kelelahannya. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, dia belum bisa istirahat. Melihat orang gila yang sedang bermain di kejauhan tetapi tidak akan pernah pergi terlalu jauh, Wang Lin mengungkapkan sedikit rasa iri atas kebahagiaan orang gila ini. Orang gila itu mampu melupakan segalanya dan selalu menemukan cara untuk membuat dirinya bahagia. Wang Lin tidak bisa melakukan ini. Sama seperti ini, mereka berdua berjalan ke kejauhan saat tawa dan raungan serak orang gila itu bergema. Tak lama kemudian, sebuah planet kultivasi besar muncul di hadapan mereka. Planet ini sangat besar dan mirip dengan ukuran planet Tianyun. Namun, jumlah planet kecil yang melindunginya jauh lebih banyak daripada planet Tianyun. Wang Lin belum pernah datang ke planet ini sebelumnya, jadi agak asing. Ada riak-riak yang bergema di seluruh planet, mengeluarkan aura pembatasan. Seluruh planet kultivasi benar-benar sunyi. Seolah-olah sudah mati, tidak ada suara. Saat dia menoleh, orang gila itu juga melihat planet kultivasi. Dia segera menjadi ceria, matanya berbinar, dan dia mulai mengaum. Wah, wah. Begitu banyak orang, begitu banyak perempuan, tempat ini bagus. Raja ini akhirnya bertemu orang lain, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Orang gila itu dengan bersemangat melambaikan tangannya dan menatap Wang Lin. Saya ingin bermain di sana. Tatapan Wang Lin menyapu planet kultivasi. Dia tidak menarik perhatian kultivator manapun di planet ini dan dengan jelas melihat keseluruhan situasinya. Ini adalah planet kultivasi peringkat 7 yang dibagi menjadi ratusan negara. Ada banyak kultivator juga, tetapi kebanyakan dari mereka berada pada langkah pertama. Tidak banyak kultivator langkah kedua yang hadir. Di permukaan, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah seorang pria paruh baya di tahap pembersih nirwana. Namun, di tengah planet ada sebuah gua, dan jelas ada 4 monster tua yang selalu berkultivasi dengan pintu tertutup di sana. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah orang yang berada di Heaven's Blade ketiga. Dua lainnya berada di Heaven's Blade pertama, dan orang terakhir berada di tahap Nirvana Saterer. Ada kekuatan api dan es di dalam gua di tengah planet. Orang-orang ini jelas-jelas meminjam kekuatan ini untuk menekan penyakit surga mereka, mencoba untuk melewatinya secara perlahan. Ada urusan penting yang harus aku urus, jadi aku tidak bisa bermain denganmu. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tahu tidak ada seorang pun di sini yang bisa melukai orang gila ini. Tidak masalah. Aku akan bermain sendiri. Jika Anda mengikuti saya akan merasa tidak nyaman. Bahkan jika kamu bersikeras untuk mengikuti, raja ini tidak akan setuju. Orang gila itu mendengus. Wang Lin merenung sedikit sambil menatap orang gila itu.
Ada sedikit kelembutan di matanya saat dia berkata, haruskah di sini? Sebaiknya kau ikuti aku, dan begitu aku menyelesaikan urusanku, aku akan mengajakmu bermain. Orang gila itu menggelengkan kepalanya saat dia melihat kembali ke planet kultivasi. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia bergumam, begitu banyak orang di sini, ini pasti sangat menyenangkan. Begitu banyak wanita, begitu banyak kultivator. Haha, saya melarikan diri saat itu hanya untuk mencari tempat seperti ini untuk bermain. Saya tidak ingin pergi ke tempat lain, ini tempatnya. Melihat ekspresi orang gila itu, Wang Lin tersenyum masam. Setelah merenung sedikit, Wang Lin masih merasa tidak nyaman. Lagi pula, orang gila itu mempunyai pikiran seorang anak kecil. Meskipun dia memiliki tubuh yang abadi, tidak dapat dihindari dia akan tertipu. Tidak apa-apa jika Wang Lin menipunya, tapi dia tidak akan membiarkan orang lain menipu orang gila ini. Wang Lin selalu membalas budi orang-orang yang telah baik padanya, dan orang gila ini telah memberinya kekayaan besar. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti orang gila ini. Tidak. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya keemasan melesat ke arah orang gila itu. Setelah melilit orang gila itu, dia pergi bersama orang gila itu di belakangnya. Ada kemarahan di mata orang gila itu dan dia mulai mengaum. Dia berjuang dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melepaskan diri dari cahaya keemasan. Dia kemudian dengan marah membentak Wang Lin sambil merasa bangga. Sialan, kamu berani mencoba memaksa raja ini. Bahkan kakak tidak bisa mengendalikanku. Jika raja ini ingin bermain di sana, raja ini akan pergi. Biarpun kamu adalah guru raja ini, terus kenapa? Berapa banyak guru yang dimiliki raja ini? Biar saya hitung, 1, 2, 3, 8. Lupakan saja, beraninya kamu mencoba memaksaku. Saya akan pergi ke sana untuk bermain. Orang gila itu memelototi Wang Lin dan memamerkan giginya, memperlihatkan ekspresi ganas. Wang Lin dengan dingin menatap orang gila itu. Dia adalah orang yang pendiam dan bukan orang yang suka mengakomodasi orang lain. Melihat orang gila itu begitu bertekad, dia mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Dua sinar cahaya terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Raungan gembira datang dari sinar cahaya pertama. Saya tidak akan kembali, apapun yang terjadi, saya tidak akan kembali. Setiap kali Anda membutuhkan saya, Anda membawa saya keluar dan melemparkan saya kembali ketika Anda tidak membutuhkannya. Meskipun aku adalah roh pedang, aku telah memberikan kontribusi besar bagi iblis sepertimu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Sinar cahayanya adalah Suli Guo. Saat dia muncul, dia melihat orang gila itu. Orang gila itu juga terkejut sesaat dan memandang Suli Guo. Mereka berdua saling memandang untuk beberapa saat sebelum sebuah kepala muncul dari sinar cahaya kedua. Itu adalah Liu Jinbiao. Liu Jinbiao dengan hati-hati melihat sekeliling dan kemudian memeriksa orang gila itu. Akhirnya, dia batuk kering beberapa kali dan berjalan keluar dengan hati-hati. Kalian berdua, temani dia dan tunggu aku di planet kultivasi ini. Selama ini, jangan biarkan siapapun menyakitinya. Wang Lin adalah orang yang tidak banyak bicara, dan kata-katanya memberikan kesan tertekan. Wang Lin memandang orang gila itu sebelum dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Dengan Suli Guo, yang memiliki tingkat kultivasi yang baik, dan Liu Jinbiao, yang pandai menipu, orang gila ini seharusnya baik-baik saja di planet kultivasi yang aman ini. Hasilnya, dia bisa yakin. Dia kemudian langsung menuju markas aliansi kultivator. Kakak senior King Sui, Wang Lin akan datang. Setelah Wang Lin pergi, orang gila itu dan Suli Guo saling menatap. Setelah sekian lama, keduanya berbicara hampir bersamaan. Gadis kecil, beritahu raja ini, siapa namamu? Siapa kamu? Suli Guo terkejut sesaat dan langsung menjadi marah. Dia dengan kejam menatap orang gila itu dan berkata, siapakah gadis kecil itu? Orang tua ini laki-laki. Orang gila itu tertawa dan menunjuk ke arah Suli Guo. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi terus tertawa dan memegangi perutnya. Seolah-olah dia sedang berguling-guling di tanah. Kamu laki-laki. Haha, Little Red, datang ke sini dan lihat. Roh pedang ini mengira dia bukan gadis kecil. Haha, raja ini akan tertawa sampai mati. Ah, hujan turun. Little Red, sedang hujan, ambilkan aku payung. Saat orang gila itu berbicara pada dirinya sendiri, kebingungan memenuhi matanya. Dia perlahan-lahan berhenti tertawa dan menatap Suli Guo. Suli Guo berkedip setelah menatap orang gila itu, merasa sangat aneh. Dia memandang ke arah Li Jinbiao dengan tatapan bertanya-tanya.
Liu Jinbiao memasang ekspresi serius dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia dengan hati-hati memeriksa orang gila itu sebelum memandang Su Liguo sambil tersenyum. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ada sesuatu yang memuakkan dari senyuman itu. Orang gila. Ya, orang gila, tidak diragukan lagi. Su Liguo dan Liu Jinbiao melakukan kontak mata. Mereka menoleh pada saat yang sama dan tersenyum pada orang gila itu. Episode 1546 saya telah kembali. Wang Lin bergerak sendiri di antara bintang-bintang. Tubuhnya sangat kuat, jadi dia bahkan tidak perlu menghindari perpecahan spasial. Perpecahan spasial sering kali runtuh ketika menyentuhnya, sehingga tidak membahayakan dirinya. Ada cahaya keemasan samar di dalam tubuhnya. Saat dia bergerak maju, ruang di bawah kakinya tampak menyusut. Hanya satu langkah saja akan membawanya sejauh beberapa kilometer. Tanpa orang gila yang mengikuti, kecepatan Wang Lin telah mencapai puncaknya. Dia jauh dari markas besar aliansi, tapi hanya butuh 3 langkah baginya untuk menyapu sistem bintang. Dengan langkah pertama, dia muncul di area yang dipenuhi planet kultivasi dan kultivator. Tidak ada yang memperhatikan kehadiran Wang Lin. Kebanyakan hanya merasakan riak samar muncul dan langsung menghilang. Guru Lufu termasuk di antara para kultivator ini. Brilliant Void memiliki sangat sedikit kultivator langkah ketiga, dan mereka yang mengetahui formasi kuno bahkan lebih sedikit lagi. Guru Hongsan telah mengundang Guru Lufu ke sini untuk meletakkan formasi. Bahkan dia hanya merasakan pandangannya kabur, seolah ada seseorang yang lewat. Matanya langsung menyipit. Seolah-olah terasa seperti seseorang baru saja lewat. Aura yang sangat familiar. Master Lufu melihat ke depan dan menggelengkan kepalanya. Aura ini sangat mirip dengannya. Sudah beberapa dekade, tapi belum ada kabar tentang dia. Mungkin pandanganku menjadi kabur. Ekspresi Tuan Lufu tampak murung. Wang Lin juga melihat Guru Lufu, tetapi waktu adalah yang terpenting, jadi dia tidak berhenti dan mengambil langkah kedua. Dengan langkah kedua ini, dia sampai di pusat Brilliant Void. Area ini agak kosong, dan keretakan spasial segera muncul seperti bekas luka. Seolah-olah telah terjadi pertempuran besar di sini bertahun-tahun yang lalu. Pertarungan ini sangat sengit hingga menyebabkan ruang di sini runtuh. Karena keruntuhan inilah keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah area ini terputus dari sistem bintang Brilliant Void. Perpecahan tersebut juga membuat indera keilahian sangat sulit untuk menutupi area ini. Ditambah dengan riak-riak yang memenuhi area tersebut, mustahil bagi akal ilahi untuk merasakan apapun. Ini menjadi area di mana akal ilahi tidak berguna. Bahkan ada bau samar darah yang masih melekat. Ini mengungkap tragedi yang terjadi di sini. Wang Lin ingat dengan jelas bahwa pertempuran antara All Heaven dan Aliansi tidak sekuat ini. Hanya ada satu jawaban untuk perubahan ini. Tidak diketahui berapa banyak waktu yang saya habiskan di dalam Netherbis. Saya bertanya-tanya berapa banyak lagi pertempuran melawan alam luar yang telah terjadi. Alam 7 warna seharusnya ditemukan dan dihancurkan. Wang Lin hendak mengambil langkah ketiga, tetapi sebelum dia menginjakkan kakinya, ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia melihat ke kejauhan. Ada 3 sinar cahaya yang terbang di kejauhan. Yang di depan adalah seorang kultivator alam dalam. Itu adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi pucat yang terus-menerus batuk darah, tapi ekspresinya ganas. Di belakangnya ada 2 kultivator alam luar dengan tanda berbeda di antara alis mereka. Salah satunya berasal dari klan burung pipit api dan yang lainnya sebenarnya dari klan serigala surgawi. Keduanya memiliki ekspresi suram dan mengungkapkan niat kejam. Kultivator klan Fire Sparrow mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Api keluar dari sela alisnya. Tuan Flamespark, Anda telah memasuki tempat ini beberapa kali. Apakah menurut Anda tempat ini milik alam dalam Anda? Kami melepaskanmu beberapa kali terakhir, tapi kali ini kamu boleh tetap di sini. Api melesat ke arah lelaki tua itu seperti orang gila. Orang tua itu adalah Master Flamespark. Mata Tuan Flamespark dipenuhi kegilaan. Tangannya membentuk segel dan dia melambai ke depan. Lebih dari selusin pecahan muncul dan membentuk penghalang berputar. Mereka bertabrakan dengan lautan api. Terjadi ledakan yang menggelegar, dan saat dampaknya menyebar, Master Flamespark mengeluarkan darah. Dia meminjam dampaknya untuk maju seperti orang gila. Pecahan di belakangnya terbakar oleh lautan api dan 3 di antaranya roboh. Fragmen yang tersisa mengikuti Master Flamespark. Jika bukan karena wakil-wakil Dewan Kedaulatan, Guru terhormat Tian Zhao, yang memiliki perjanjian dengan alam dalammu untuk menghentikan semua pertempuran, apakah kamu masih berpikir alam kekosongan cemerlang akan menjadi milik alam dalammu?
Anggota klan serigala surgawi memperlihatkan ekspresi jijik. Dia melambaikan tangan kanannya dan hantu serigala hijau setinggi ribuan kaki muncul. Ia menerkam Master Flamespark. Di sana, dua kultivator dari sistem bintang kuno keduanya berada di puncak tahap penghancur nirwana, sama seperti Master Flamespark saat ini. Fakta bahwa dia mampu bertahan hingga sekarang adalah bukti betapa kuatnya dia. Saat serigala hijau mendekat, Master Flamespark tiba-tiba berbalik. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah ke selusin pecahan di belakangnya. Ekspresinya menjadi ganas dan dia berteriak, meledak. Gemuruh yang menggelegar terus berlanjut saat lebih dari selusin pecahan meledak, menciptakan kekuatan penghancur yang kuat. Serigala hijau mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan pingsan. Namun, tubuh Master Flamespark juga bergetar. Wajahnya menjadi pucat dan dia terhuyung. Kultivator alam luar yang tersisa, jika Tuan Hong San tidak terjebak, jika Tuan Awan Selatan keluar dari kultivasi pintu tertutup, jika Tuan dari alam tertutup tidak hilang, bagaimana Anda berani menjadi begitu sombong? Suara Master Flamespark terdengar sedih dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia tahu bahwa selama dia melarikan diri, keduanya tidak akan mengejarnya lagi. Lagi pula, begitu dia meninggalkan area ini, tidak akan ada celah khusus yang menutup pergerakannya dan dia akan bisa menggunakan pembengkokan spasial. Jika keduanya terus mengejar, mereka pasti khawatir. Namun, dia masih berada pada jarak tertentu dari tepi area ini. Master Flamespark mengatupkan giginya dan mundur dengan seluruh kekuatannya. Kultivator klan burung pipit api dan kultivator klan serigala surgawi melangkahi dampak keruntuhan dan semakin mendekat. Konyol. Lupakan guru Hong San dan guru awan selatan. Tapi bagaimana dengan yang disebut penguasa alam tertutup? Orang itu baru saja beruntung dan menyerahkan nyawanya sendiri. Dia jelas sudah mati. Tapi kamu terus bersikeras bahwa dia hilang begitu saja. Ada kebencian di mata kultivator dari klan burung pipit api. Dia mendengus dingin dan tangan kanannya membentuk segel. Seekor burung api hitam muncul di belakangnya dan menjerit. Penguasa alam tertutup sudah mati, kalian semua lebih menyadari hal ini daripada kami. Jika dia masih hidup, kenapa dia tidak muncul di pertarungan kedua dan ketiga? Mengapa dia tidak muncul saat Tuan Hong San terjebak? Penguasa alam tertutup. Itu hanya nama palsu. Di mata lelaki tua ini, dia hanyalah seorang anak kecil. Kata-kata dari kultivator klan serigala surgawi sangat tajam. Tangan kanannya membentuk segel dan rambut hijau segera tumbuh di seluruh lengan kanannya. Ekspresi Master Flamespark suram saat dia mundur, tapi dia masih tertawa liar. Dia menunjuk ke arah kultivator klan burung gereja api dan tersenyum garang. Konyol. Dia membunuh leluhur klan burung pipit api dalam sekejap dan menebas lebih dari 100.000 kultivator alam luar. Apakah kamu mendengar jeritan menyedihkan nenek moyangmu sebelum dia meninggal? Niat membunuh di mata kultivator klan burung gereja api menjadi mengerikan. Ini adalah rasa sakit yang diderita seluruh klan burung pipit api. Dan kamu dari klan serigala surgawi, leluhurmu adalah budak penguasa alam tertutup. Meskipun dia melarikan diri, apakah Anda melihat hari di mana dia tidak takut? Suatu hari dia tidak takut. Ekspresi kultivator klan serigala surgawi berubah drastis. Rambut hijau di tangannya tumbuh semakin banyak dan segera menutupi sebagian besar tubuh bagian atasnya. Lengan kanannya tiba-tiba berubah menjadi kepala serigala raksasa. Pergi ke dunia bawah untuk menemukan penguasa alam tertutup. Dengan raungan, kultivator klan serigala surgawi melontarkan pukulan. Raungan serigala yang mengejutkan bergema dan lengan kanannya terlepas. Ia berubah menjadi serigala raksasa yang melesat ke arah Master Flamespark. Pada saat yang sama, kultivator dari klan burung pipit api mengeluarkan suara gemuruh. Burung api hitam itu mendesis dan lautan api hitam yang mengerikan mengelilinginya. Ia menyerang Master Flamespark dengan kecepatan yang mengejutkan bersama serigala raksasa. Semua ini terjadi dalam sekejap. Master Flamespark memperlihatkan senyuman yang menyedihkan dan melepaskan semua pikiran untuk melarikan diri. Kegilaan muncul di matanya dan rasa angkuh melonjak. Orang tua ini tidak takut mati. Jika aku mati, aku akan mati dengan keras. Dia tidak mundur tapi tertawa seperti orang gila. Dia akan membakar dirinya sendiri untuk mendapatkan ledakan kekuatan itu. Burung api hitam membawa api yang mengerikan dan serigala raksasa membawa aura pembunuh saat mereka mendekat. Kultivator klan burung pipit api dan klan serigala surgawi mengungkapkan senyuman yang kejam. Keduanya sudah bisa membayangkan Master Flamespark sekarat. Bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak akan berguna di hadapan kekuatan gabungan mereka. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi.
Tangan kanan biasa tiba-tiba muncul di belakang tubuh Master Flamespark. Dengan lembut ia meraihnya dan dengan lembut menariknya. Ini memadamkan api di tubuh Master Flamespark dan menariknya ke samping. Tak lama kemudian, sosok berbaju putih tiba-tiba muncul. Ekspresinya suram, lalu dia tiba-tiba mendongak dan matanya menunjukkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini sangat menggemparkan. Ketika muncul, itu menerangi seluruh area seolah-olah itu adalah dunia emas. Enyahlah. Saat cahaya keemasan muncul, suara yang sangat dingin yang menyebabkan dua kultivator alam luar kehilangan inderanya bergema. Mereka berdua sangat familiar dengan suara ini. Suara ini adalah mimpi buruk dalam ingatan mereka. Mereka adalah bagian dari kultivator gelombang ketiga, dan suara ini adalah sumber ketakutan mereka yang tak ada habisnya. Ketika mereka melihat dengan jelas sosok itu, harapan terakhir yang mereka pegang teguh runtuh. Penguasa alam tertutup. Penguasa alam tertutup. Sebuah suara yang terdistorsi oleh ketakutan yang tak terlukiskan keluar dari keduanya. Suara seperti ini hanya bisa muncul ketika seseorang ketakutan hingga pikirannya hancur. Penguasa alam tertutup Wang Lin. Suara terakhir dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbayangkan. Ini dari Master Flamespark, yang terkejut tak percaya. Saya telah kembali. Episode 1547 Dekade Perubahan. Kultivator klan Fire Sparrow langsung menjadi pucat dan dengan cepat mundur. Dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri, tetapi satu-satunya pikiran di benaknya adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Namun, lupakan dia, bahkan jika leluhur klan burung pipit api terlahir kembali, dia tidak akan mampu melakukan perlawanan apapun terhadap Wang Lin. Cahaya keemasan dari mata Wang Lin menyapu area tersebut, menyebabkan semua keretakan spasial di area tersebut runtuh. Sedangkan untuk kultivator klan burung pipit api, dia hanya mundur setengah langkah sebelum cahaya keemasan mengelilingi tubuhnya. Dia menjerit menyedihkan dan jiwa aslinya runtuh tanpa perlawanan apapun. Burung api hitam besar yang dia panggil untuk melahap Master Flamespark dipenuhi rasa takut. Ia memperoleh beberapa kecerdasan dan mulai panik. Namun, itu juga dikelilingi oleh cahaya keemasan dan terhapus dari keberadaan. Kultivator dari klan Serigala Surgawi gemetar. Dia tidak melihat kematian temannya karena segala sesuatu di hadapannya digantikan oleh cahaya keemasan. Dia samar-samar bisa melihat sosok Wang Lin yang kabur dari balik cahaya keemasan. Angka tersebut telah menjadi mimpi buruknya selama beberapa dekade terakhir. Dia tidak akan pernah bisa melupakan sosok yang memegang kapak raksasa yang mencegah puluhan ribu kultivator masuk dan puluhan ribu kultivator keluar. Dia masih ingat nama itu. Penguasa alam tertutup. Dengan dia di sana, puluhan ribu kultivator tidak berani mengambil setengah langkah. Kekuatan kapak itu telah menghancurkan banyak kultivator dari gelombang ketiga. Keretakan spasial mengejutkan yang tersisa masih ada. Setiap kali dia melewati celah itu, hatinya akan bergetar. Dia tidak bisa melupakan bahwa dia berada di sisi lain kapak itu saat itu. Sejumlah besar rekannya telah meninggal dan dia beruntung bisa bertahan hidup. Dia membawa mimpi buruk seumur hidup saat dia mundur ketakutan. Hari ini, dia melihat sosok menakutkan itu sekali lagi. Di bawah ketakutan yang tak terlukiskan ini, kultivator klan Serigala Surgawi tiba-tiba menjadi gila. Dengan senyuman aneh, dia lupa mundur. Kulitnya langsung meleleh dan jiwa asalnya runtuh. Keberadaannya langsung lenyap. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bagi Wang Lin, membunuh dua kultivator alam luar kecil ini seperti menghancurkan semut. Dia berbalik dan melihat ke arah Master Flamespark yang terkejut namun bersemangat. Wakil Komandan Garis Depan All Heaven Northwest, penguasa alam tertutup berada di peringkat ke-53, Master Flamespark memberi salam kepada penguasa alam tertutup. Master Flamespark dengan bersemangat menggenggam tangannya dan membungkuk. Penguasa alam tertutup, alam dalam telah hilang. Alam tujuh warna ditinggalkan di sini puluhan ribu tahun yang lalu oleh penguasa. Setelah dia menghilang, Guru Hong San dan yang lainnya meluncurkan kekuatan penuh alam dalam untuk menemukan mereka. Pada akhirnya, termasuk yang ada di dalam markas besar aliansi, kami hanya menemukan total 5. Namun, tidak ada yang mengira bahwa 5 alam 7 warna ini adalah jebakan yang dibuat oleh penguasa. Ketika 2 di antaranya dibuka, sejumlah besar kultivator alam luar muncul. Kemudian pertempuran kedua tiba-tiba dimulai. 5 alam 7 warna menjadi 5 portal ke alam dalam, memungkinkan para kultivator alam luar untuk masuk. Dengan 7 alam warna sebagai basisnya, mereka mampu menyerang alam dalam. Korbannya banyak.
Selama pertempuran kedua, Master Senior Hong San diserang oleh anak laki-laki berwajah dingin dan kultivator langkah ketiga lainnya dari alam luar. Pada akhirnya, dia terjebak di dalam alam 7 warna di Sungai Panggil, dengan 30.000 kultivator menjaganya. Saat ini, orang yang memimpin alam dalam adalah salah satu avatarnya. Master Senior South Cloud terluka parah oleh penguasa dan melakukan kultivasi pintu tertutup. Bahkan hari ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Pertempuran kedua mempengaruhi 4 sistem bintang utama. Pada saat yang paling kritis, Kaisar Langit King Lin meninggalkan alam surgawi hujan dan memimpin pertempuran. Bahkan dengan para kultivator langkah ketiga dari Sungai Panggil menunda mereka, kami tidak dapat menghentikan pendekatan pasukan alam luar. Alam luar memiliki jauh lebih banyak kultivator langkah ketiga daripada alam dalam kita. Pada akhirnya, Kaisar Langit King Lin menggunakan mantra surgawi kuno yang memanggil cahaya kuno untuk menyegel hubungan antara alam 7 warna dan alam luar. Ini membuat lorong-lorong itu tersegel dalam waktu singkat, membuat kami hampir tidak bisa bertahan dalam pertempuran kedua. Para kultivator alam luar yang memasuki alam dalam dibagi menjadi 5 pasukan yang tersisa di 5 alam 7 warna. Itu seperti 5 paku yang telah ditusukkan ke alam dalam kita dan tidak dapat dicabut. Pertempuran mereda untuk jangka waktu tertentu. Alam luar akan membutuhkan waktu untuk membuka cahaya kuno. Setelah itu, semua kultivator langkah ketiga beristirahat dan kemudian mengumpulkan semua kultivator yang tersisa untuk meluncurkan pertempuran ketiga. Tujuan dari pertempuran ketiga adalah untuk menghancurkan 5 alam 7 warna. Namun pada akhirnya kami hanya berhasil menghancurkan 3, dan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Beberapa kultivator tahap ketiga alam luar terbunuh dan terluka parah, tetapi hal yang sama terjadi pada kami. Kaisar Langit King Lin terluka parah, 2 orang dari sungai yang dipanggil meninggal, dan sisanya dipaksa berkultivasi dengan pintu tertutup untuk menyembuhkan. Sekarang adalah tahun ke-9 setelah pertempuran ketiga. Menurut perhitungan Guru Hong San, tidak butuh waktu lama bagi alam luar untuk memecahkan cahaya kuno. Kemudian mereka akan masuk dan menggabungkan kekuatan dengan 2 alam 7 warna yang tersisa. Alam dalam sedang dalam bahaya. Master Flamespark dengan cepat memberitahu Wang Lin apa yang terjadi. Dia terluka parah dalam pertempuran ketiga dan tingkat kultivasinya menurun. Kalau tidak, dia tidak akan diburu oleh 2 kultivator Nirvana Satar. Setelah dengan bersemangat mengatakan semua ini, dia batuk seteguk darah dan terlihat sangat muram. Luka-lukanya meletus dan dia berada di titik ini. Penguasa alam tertutup. Alam dalam berada dalam bahaya. Tidak ada alam 7 warna di seluruh langit. Yang ada di Cloud Sea dihancurkan olehmu. Setelah Anda menghilang, kami menemukan 5 tempat lainnya. Selain yang ada di Brilliant Void, sisanya ada di Sungai Panggil. Akibatnya, sungai yang dipanggil jatuh saat pertempuran kedua dimulai. Sampai hari ini, kami masih tidak dapat merebut kembali sungai yang dipanggil. Ini telah menjadi wilayah para kultivator alam luar. Mereka sering menganiaya para kultivator Sungai Panggil. Selama pertempuran pertama, Cloud Sea hampir runtuh, tapi masih dalam kendali kami. All Heaven adalah yang paling tenang dan tidak banyak keruntuhan. Namun, Brilliant Void mirip dengan sungai yang dipanggil. Karena alam 7 warna di markas besar aliansi, sistem bintang ini dikendalikan oleh kedua belah pihak. Tuan Hong San mencoba menghancurkan alam 7 warna yang tersisa karena dia takut menghadapi 2 front setelah pertempuran keempat dimulai. Namun, dia telah mencoba berkali-kali, tetapi alam dalam tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkannya lagi. Semua orang berkultivasi dengan pintu tertutup. Wang Lin diam-diam merenung, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia tidak menyangka waktu akan mengalir secara berbeda di dalam Netherbis. Begitu banyak perkelahian yang terjadi di luar. Sungai yang dipanggil telah jatuh. Markas besar aliansi ditempati oleh para kultivator alam luar. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Mengapa kamu di sini? Niat membunuh Wang Lin menyebabkan cahaya keemasan bocor tanpa disadari. Ketika mendarat di Master Flamespark, dia merasa seperti seekor semut sebelum Wang Lin dan Wang Lin seperti surga. Dia sudah lama merasa bahwa Wang Lin lebih kuat dari sebelumnya. Penguasa alam tertutup berkata bahwa kamu akan datang ke sini. Aku tidak percaya kamu sudah mati, dan kukira kamu akan datang ke sini begitu kamu muncul. Jadi saya datang ke sini berkali-kali selama bertahun-tahun. Selain itu, saya mendapat perintah dari Guru Hong San untuk mengamati tempat ini. Jika terjadi sesuatu pada alam 7 warna, saya harus melaporkannya. Master Flamespark sangat hormat dan tidak berani menatap mata Wang Lin. Cahaya keemasan itu membuatnya merasa takut.
Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai pada Master Flamespark sambil merenung. Sinar cahaya keemasan terbang ke Master Flamespark dan tubuhnya bergetar. Pembuluh darah di wajahnya membengkak dan banyak keringat muncul, namun matanya menjadi lebih cerah. Dalam sekejap, dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Keringat dari tubuhnya berwarna gelap dan berbau, namun auranya yang tersebar mulai mengembun. Bahkan menunjukkan tanda-tanda terobosan. Dalam sekejap, mata Master Flamespark menjadi cerah dan rambut putihnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Penampilannya berubah dari seorang lelaki tua menjadi parubaya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap tubuh ini dan menjadi lebih bersemangat. Ini, terima kasih, penguasa alam tertutup. Ada semangat di mata Master Flamespark dan dia membungkuk dalam-dalam pada Wang Lin. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya keemasan telah menyebabkan tubuhnya terlahir kembali. Cahaya keemasan yang membuatnya merasa tercekik telah mengubah segalanya. Dia tidak tahu apa itu cahaya keemasan, tapi dia menduga cahaya ini pasti berasal dari sumber yang kuat. Ikuti aku untuk menghancurkan dunia ini. Wang Lin melangkah menuju bekas markas besar aliansi yang sekarang ditempati oleh para kultivator alam luar. Kalimat yang satu ini mengungkapkan rasa percaya diri dan tekad Wang Lin. Hal ini memenuhi Master Flamespark dengan rasa percaya diri yang tak dapat dijelaskan. Selama Wang Lin pergi, tidak peduli betapa berbahayanya alam tujuh warna, musuh tidak akan bisa menghentikan Wang Lin sama sekali. Niat membunuh muncul di mata Master Flamespark dan dia mengangguk. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan mengikuti Wang Lin. Ketika dia melihat sosok Wang Lin yang sedikit keemasan, dia merasa bahwa Wang Lin bukan miliknya di dunia ini. Cahaya keemasan ini membuatnya merasa kagum, bahkan merasakan dorongan untuk beribadah. Master Flamespark mengikuti di belakang Wang Lin dan dengan hormat berkata, penguasa alam tertutup, wakil-wakil Dewan Kedaulatan, guru terhormat Tian Zhao, berada di dalam alam tujuh warna di markas besar aliansi. Dia juga seorang kultivator langkah ketiga pada tahap awal Spirit Void. Masih banyak batasan dan harta yang tersisa di aliansi. Bahkan Tuan Zhongxuan masih hidup dan menjadi anjing dari alam luar. Tidak masalah. Wang Lin tenang saat dia semakin dekat ke markas besar aliansi kultivasi. Episode 1548 Kelebihan Prestise Wang Lin. Kata-kata tenang Wang Lin menyebabkan Master Flamespark menjadi lebih hormat. Ekspresi Wang Lin tenang, tidak menunjukkan emosi, tapi matanya yang dingin bisa membekukan dunia di hadapannya. Dia mengambil langkah terakhir. Dengan langkah ini, dunia terdistorsi dan perpecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Wang Lin membawa Master Flamespark dan melintasi jarak yang sangat jauh untuk muncul di luar markas besar aliansi. Ada pusaran besar yang berputar diam-diam di hadapan Wang Lin. Setiap kali diputar, rasanya energi asal diserap ke dalam pusaran. Melihat pusaran raksasa di depannya, Wang Lin mengingat masa lalu. Saat itu, dia tidak bisa memasuki tempat ini, atau dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah puncak dari sistem bintang Brilliant Void ketika dia menjadi seorang kultivator di planet Suzaku. Markas besar aliansi kultivasi. Aliansi kultivasi di masa lalu adalah penguasa sistem bintang Brilliant Void, dan kekuatannya menyapu seluruh sistem bintang. Namun, karena pertempuran melawan All Heaven dan King Sui masuk, aliansi telah runtuh. Markas besar kemudian menutup diri dari dalam. Wang Lin sekarang ada di sini, melihat ke markas besar aliansi dan menggumamkan beberapa kata yang hanya bisa didengarnya. Kakak senior King Su, kamu harus hidup. Wang Lin menghela nafas dan mengangkat tangan kanannya. Dia menunjuk pusaran raksasa yang tidak berhenti berputar selama bertahun-tahun. Dengan titik ini, cahaya keemasan bersinar dari jarinya. Sinar cahaya keemasan terbang dan mendarat di pusaran. Pada saat itu, suara gemuruh yang mengejutkan mulai bergema. Pusaran itu bergetar dan perlahan berhenti berputar. Adegan ini menyebabkan mata Master Flamespark melebar. Dia sudah menduga bahwa Wang Lin kuat, tapi ini masih sangat mengejutkannya. Sebagai mantan tetua aliansi kultivasi, dia tahu bahwa ini adalah segel pertama, dan bisa dikatakan sebagai gerbang pertama aliansi kultivasi. Pusaran penyegel ini berasal dari dunia kultivasi kuno. Itu diperoleh oleh aliansi kultivator ketika alam surgawi hujan runtuh. Kemudian, itu diperkuat oleh orang lain dan menjadi formasi yang sangat kuat. Sekali diaktifkan, ia tidak akan pernah berhenti. Ia akan terus-menerus menarik kekuatan dari dunia, membuatnya semakin kuat. Meskipun para kultivator alam dalam dipisahkan ke alam tujuh warna yang berbeda, masih ada sejumlah besar kultivator, bersama dengan Guru Lu Fu dan kultivator langkah ketiga dari sungai yang dipanggil.
Bahkan mereka tidak mampu menghentikan pusaran tersebut, hanya memperlambatnya. Ketika Master Flamespark melihat bahwa maksud biasa Wang Lin telah menyebabkan pusaran mengeluarkan suara seolah-olah tidak tahan lagi, dia menjadi terkejut. Kultivasi macam apa ini? Master Flamespark menatap punggung Wang Lin dengan ketakutan dan pikirannya menjadi kosong. Ekspresi Wang Lin tetap netral. Saat dia menunjuk ke depan dan menghentikan pusaran itu, dia melambai ke samping. Pusaran itu bergemuruh dan mengeluarkan raungan keras. Ribuan kultivator tiba-tiba muncul dari pusaran. Mereka semua mempunyai tanda di antara alis mereka. Mereka adalah kultivator alam luar. Siapa yang berani menerobos? Semut dari alam dalam, kalian semua mencari kematian. Haha, sudah bertahun-tahun sepi, akhirnya ada yang mencoba masuk. Orang tua ini ingin melihat berapa banyak orang yang datang. Setelah orang-orang ini muncul, mereka semua menunjukkan ekspresi membunuh, tetapi yang lebih jelas lagi adalah rasa haus darah mereka. Mereka sudah lama berhenti bertarung, dan niat membunuh yang telah ditekan akhirnya meletus. Sekarang setelah seseorang mencoba menerobos masuk, mereka menjadi bersemangat. Dalam sekejap, ribuan kultivator menyerbu keluar dan memenuhi pusaran tersebut. Aura ganas meletus dan raungan mengguncang langit. Hanya 2 orang. 2 semut berani datang ke sini. Orang ini. Ribuan kultivator ini awalnya dipenuhi dengan ekspresi kejam. Namun, beberapa dari mereka mengenali tatapan acuh tak acuh Wang Lin, dan ekspresi mereka sangat berubah. Ekspresi kejam dan bersemangat itu runtuh dan digantikan dengan ketidakpercayaan dan teror yang mengerikan. Dia adalah penguasa alam tertutup. Penguasa alam tertutup. Bukankah dia sudah mati? Dia adalah penguasa alam tertutup. Hal ini menyebabkan keributan, dan ribuan kultivator yang menyerbu keluar semuanya mundur. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil setengah langkah. Ekspresi mereka dipenuhi teror. Sosok Wang Lin seperti mimpi buruk mereka yang masih ada. Sebagian besar kultivator ini pernah menjadi bagian dari pasukan ketiga. Ketika mereka melihat Wang Lin, seolah ketakutan dari masa lalu muncul kembali. Itu benar-benar dia. Penguasa alam tertutup yang membunuh banyak kultivator alam luar dan menghancurkan medan perang pertama. Karena traumanya mereka, beberapa orang berteriak saat melihat Wang Lin. Seolah-olah mereka telah melupakan segalanya, mereka mencoba mundur. Ribuan kultivator segera menjadi berantakan. Melihat ini, Master Flamespark mulai gemetar. Dia memahami bahwa di seluruh alam dalam, hanya 1 orang yang bisa melakukan ini. Hanya Wang Lin yang bisa menyebabkan pikiran ribuan kultivator runtuh hanya dengan menunjukkan dirinya. Momentum ini, keagungan ini, niat membunuh ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Ini adalah penguasa alam tertutup. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia melambaikan tangan kanannya. Pusaran itu bergemuruh dan retakan raksasa muncul di dalamnya. Seolah-olah sepasang tangan raksasa yang tak terlihat telah merobek pusaran itu hingga terbuka. Gemuruh menggelegar bergema dan pusarannya terbelah menjadi 2. Wang Lin berjalan ke depan. Meskipun dia terlihat lambat, dia sebenarnya bergerak sangat cepat menuju pusaran yang terbuka. Saat Wang Lin bergerak maju, robekan pada pusaran menjadi lebih kuat. Wang Lin seperti pedang yang tidak terlihat, dan begitu dia mendekat, energi pedang yang tidak terlihat akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Pusaran yang berhenti berputar terbelah menjadi 2 dan tersebar ke samping. Ratusan kultivator mengeluarkan jeritan yang menyedihkan karena mereka terkena dampak runtuhnya pusaran dan mati. Saat Wang Lin bergerak maju, dia melangkah ke pusaran. Dia kemudian mengangkat kaki kanannya dan tanpa ampun menginjak ke bawah. Gemuruh menggelegar bergema, ruang itu sendiri bergetar, dan suara retakan bergema. Retakan seperti jaring laba-laba muncul dan segera runtuh. Ruang itu sendiri mulai runtuh, dan saat runtuh, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Cahaya keemasan keluar, membentuk badai emas yang menyapu area tersebut. Seolah-olah ada angin yang bertiup dan mengangkat tabir. Ribuan kultivator yang telah keluar semuanya mati mengenaskan di bawah badai emas ini. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Ketika tabir dibuka, ruang menjadi jelas dan markas besar aliansi kultivasi terungkap. Itu adalah planet kultivasi raksasa dengan banyak planet kecil yang mengelilinginya. Cahaya darah yang mengerikan dipancarkan dari bawah planet ini. Sekilas, ada celah spasial di bawah planet kultivasi, dan cahaya darah berasal dari celah itu. Saat Master Flamespark mengikuti Wang Lin, dia melihat semua ini dengan kebencian di matanya. Dia menatap planet raksasa di hadapannya dan menunjuk. Penguasa alam tertutup, disitulah aula utama aliansi kultivasi berada.
Tuan Zhongxuan ada di sana. Di saat yang sama, suara gemerisik datang dari segala arah. Kultivator alam luar bergegas keluar dari planet ini dan puluhan ribu kultivator muncul. Ketika mereka melihat Wang Lin, niat membunuh mereka yang mengerikan tiba-tiba menghilang dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka mengenali Wang Lin. Master Flamespark menjadi gugup setelah ditatap oleh puluhan ribu kultivator, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia menjadi santai. Ekspresi tenang Wang Lin mengungkapkan bahwa semua ini tidak ada artinya baginya. Penguasa alam tertutup. Sebuah cibiran datang dari planet kultivasi besar, lalu kabut hitam muncul dari udara tipis. Seorang lelaki tua berpakaian hitam keluar. Saat dia muncul, semua kultivator alam luar menjadi bersemangat. Master Flamespark dengan cepat berkata, dia adalah guru terhormat Tian Zhao. Tatapan Wang Lin yang acuh tak acuh tertuju pada lelaki tua berbaju hitam itu dan kemudian dia melangkah maju. Saat Wang Lin bergerak, lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum. Tangannya membentuk segel dan energi Joss Flame yang tak terbatas muncul. Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa alam tertutup? Kalian semua, saksikan bagaimana lelaki tua ini membunuh penguasa alam tertutup ini. Setelah aku membunuhnya, lelaki tua ini akan menduduki peringkat pertama dalam peringkat sistem bintang kuno. Pria tua berbaju hitam itu mencibir dan juga melangkah maju. Dia melambaikan lengan bajunya dan Joss Flames membentuk tiga naga hitam. Mereka ditutupi duri, tampak seperti tiga cambuk hitam. Kekuatan spiritual yang unik bagi para kultivator Spirit Void menyebar dan gumaman aneh bergema. Tiga naga hitam membuka mulut mereka, memperlihatkan tiga alam Joss Flame yang berisi murid Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya. Joss Flames memasuki tiga naga hitam, mengubahnya menjadi tiga naga Joss Flame. Ini adalah kartu as guru terhormat Tian Zhao. Itu bahkan terkenal di sistem bintang kuno. Naga-naga ini tidak mati. Dia telah melalui banyak bahaya untuk menangkap naga asli ini di negeri misterius. Setelah disempurnakan selama puluhan ribu tahun, guru terhormat Tian Zhao mampu membuat ketiga naga hitam ini memujanya dan menjadi jiwa Joss Flame miliknya. Episode 1549 tanyakan pada surga siapa yang bisa mengontrol hidup dan mati. Meskipun guru terhormat Tian Zhao terdengar arogan dan menunjukkan ekspresi jijik, dia sangat serius. Meskipun dia belum pernah melihat Wang Lin sebelumnya, nama penguasa alam tertutup sering dibicarakan dalam beberapa dekade terakhir. Khususnya, bagaimana nenek moyang klan burung pipit api dipotong menjadi dua membuatnya terkejut. Namun, jika memang demikian, dia tidak akan keberatan. Bagaimanapun juga, nenek moyang klan burung pipit api hanya berada pada tahap awal dari kehampaan nirwana dan tidak layak untuk diperhatikan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah yang terhormat Nan Zhao. Tingkat kultivasi Nan Zhao yang terhormat mirip dengan miliknya, tetapi pada akhirnya dia mati secara menyedihkan di hadapan penguasa alam tertutup ini. Dia melihat Wang Lin untuk pertama kalinya sekarang, dan dia melihatnya berhenti dan merobek pusaran yang telah berputar selama bertahun-tahun di luar markas besar aliansi. Hal ini menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Namun, saat ini dia harus berbicara seperti ini. Jika tidak, jika dia mengungkapkan niat untuk mundur, pikiran puluhan ribu kultivator ini bisa segera runtuh. Orang ini meminjam semangat formasi saat itu, tidak mungkin seseorang dengan tingkat kultivasinya bisa membunuh Nan Zhao. Hari ini, dia dapat menghentikan pusaran tersebut karena pemahamannya tentang pembatasan. Orang tua ini tidak percaya dia bisa melakukan apapun tanpa kapak pemisah surga. Guru terhormat Tian Zhao menjadi tenang setelah memikirkan tentang benda di dalam alam tujuh warna. Pada saat ini, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan ketiga naga hitam Joss Flame melesat ke arah Wang Lin. Puluhan ribu kultivator alam luar semuanya gugup. Wang Lin muncul terlalu tiba-tiba, dan sebelum mereka dapat menyesuaikan pikiran mereka, mereka sudah dipenuhi rasa takut. Mereka bahkan tidak berani melawan. Wang Lin telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka saat itu. Rasa kegilaan itulah yang bisa membuat jiwa mereka gemetar, rasa kemuliaan dan kekuatan yang membuat mereka gemetar ketakutan. Sebelum pertempuran pertama, sistem bintang kuno telah menempatkan Wang Lin sebagai orang nomor satu yang harus dibunuh. Kebanyakan orang di sistem bintang kuno merasa meremehkan hal ini, tetapi setelah pertempuran pertama, tidak ada yang mempertanyakannya. Wang Lin adalah seseorang yang sangat ditakuti oleh para kultivator alam luar. Itu adalah robekan daging yang menyakitkan, sangat menyakitkan. Tiga naga hitam Joss Flame mengeluarkan raungan gemetar dan menyerang Wang Lin. Bahkan sebelum mereka mendekat, hembusan angin menyebabkan rambut panjang Wang Lin tergerai dan pakaian putihnya berkibar.
Bahkan ruang di sekitar Wang Lin sepertinya akan runtuh karena angin ini. Suara berderak bergema dan celah spasial dalam jumlah besar muncul. Master Flamespark ada di belakangnya, pupil matanya mengecil dan seluruh rambutnya berdiri. Dia jelas bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di dalam angin naga hitam. Kekuatan ini dapat meruntuhkan ruang itu sendiri. Jika satu keping mendarat di atasnya, tubuh dan jiwa asalnya akan hancur. Dia merasa bahwa meskipun Tuan Lufu tiba, Tuan Lufu harus segera mundur. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan Tuan Lufu terluka parah. Namun, hembusan angin ini bukanlah yang membuat Tuan Lufu takut, yang menakutkannya adalah Wang Lin. Wang Lin tetap tenang saat pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin. Angin tidak meninggalkan bekas di wajahnya. Sepertinya angin destruktif ini hanyalah angin sepoi-sepoi baginya. Tiga naga hitam Joss Flame. Saat Wang Lin melihat ketiga naga hitam ganas itu, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia hanya bisa menggunakan 20% kekuatannya jika dia tidak ingin kekuatan penolakan muncul. Jika itu adalah seorang kultivator Nirvana Void, Wang Lin bisa langsung membunuh orang itu. Namun, 20% tidak cukup untuk langsung membunuh seorang kultivator Spirit Void, bahkan seorang pun di tahap awal. Namun, ada beberapa hal yang harus dia lakukan hari ini. Menyelamatkan King Sui dan mendapatkan roh Dao adalah hal yang benar-benar harus dia lakukan. Wang Lin membuat keputusan. Saya akan mengabaikan kekuatan penolakan untuk saat ini. Biarpun itu mempersingkat waktuku untuk menekannya, aku harus berusaha sekuat tenaga sekali ini. Setelah membuat keputusan, Wang Lin tidak menggunakan mantra apapun. Pada saat ini, ketika ketiga naga hitam mendekat, mata Wang Lin memancarkan kilatan cahaya keemasan. Dalam sekejap, cahaya keemasan memenuhi area tersebut. Sosok Wang Lin menjadi buram di bawah cahaya keemasan ini dan aura yang mengguncang surga menyebar dari tubuhnya. Aura ini mengguncang dunia saat cahaya keemasan menyelimuti area tersebut. Tiga raungan menyedihkan datang dari tiga naga hitam Joss Flame yang menyerang Wang Lin. Setelah tersapu oleh cahaya keemasan, tubuh mereka gemetar dan tidak berani mendekat. Mereka malah ingin mundur. Namun, saat cahaya keemasan menyebar, ketiga naga hitam Joss Flame mundur hanya beberapa puluh kaki dan tidak berani melanjutkan. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan, membuat tubuh besar mereka tampak sangat kecil. Ketakutan di mata mereka sepertinya menenggelamkan mereka. Mereka mengenali cahaya keemasan ini. Jauh di dalam ingatan mereka, rasa emas ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus. Meskipun mereka telah ditangkap oleh guru terhormat Tian Zhao ketika mereka masih muda dan perlahan-lahan disempurnakan menjadi jiwa Joss Flame miliknya, kenangan akan cahaya keemasan dari warisan mereka tidak dapat dihapus. Mereka ingat dengan jelas bahwa dahulu kala, siapapun yang memiliki cahaya keemasan ini berdiri di puncak dunia. Bahkan orang tua mereka harus gemetar ketakutan di hadapan cahaya keemasan ini. Bahkan seluruh klan naga hitam mereka akan musnah jika mereka berani menolak cahaya keemasan ini. Tapi cahaya keemasan ini bahkan lebih murni daripada cahaya yang ada dalam ingatan mereka. Ini adalah energi spiritual surgawi yang sangat otentik. Saat mereka gemetar, salah satu naga hitam tidak tahan dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat tubuhnya bergetar, darah hitam keluar dari sela-sela sisiknya. Dua naga hitam yang tersisa juga mengeluarkan jeritan menyedihkan dan memuntahkan banyak darah. Dengan gemetar, mereka melingkar dan mulai memuja Wang Lin. Puluhan ribu kultivator yang terkena cahaya keemasan ini gemetar dan merasakan ketakutan dan kekaguman yang tak terbayangkan. Aura dari Wang Lin membuat mereka semua gemetar. Mereka seperti manusia yang baru saja bertemu dengan makhluk surgawi. Keagungan yang tak terlihat datang dari cahaya keemasan ini. Salah satu dari puluhan ribu kultivator tidak tahan lagi. Dia batuk darah dan lututnya menjadi lunak. Seolah-olah ada kekuatan yang kuat menekannya. Dia harus berlutut. Jika dia tidak berlutut dan beribadah, pikirannya akan runtuh. Sambil batuk darah, dia berlutut. Sejumlah besar kultivator alam luar di sampingnya mengikuti. Mereka semua batuk darah dan berlutut. Kemudian puluhan ribu kultivator berlutut, dan tidak seorang pun memiliki kekuatan untuk tetap berdiri. Seolah-olah ada garis keturunan yang sangat mulia di tubuh Wang Lin dan semua kultivator di dunia harus memujanya. Selama seseorang adalah seorang kultivator, mereka tidak dapat menahan rasa kagum yang datang dari jiwa mereka. Pada saat ini, mereka sepertinya melupakan alam dalam dan luar. Saat ini, yang bisa mereka lihat hanyalah Wang Lin, yang berdiri di atas mereka seperti seorang raja. Puluhan ribu kultivator berlutut dan naga hitam telah dikalahkan. Tanyakan kepada surga siapa yang mengendalikan hidup dan mati.
Wang Lin, yang ekspresinya tenang, berjalan menuju guru terhormat Tian Zhao. Master Flamespark tanpa sadar menjilat bibirnya yang kering dan pikirannya kosong saat dia menatap semua ini. Dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Saat guru terhormat Tian Zhao melihat cahaya keemasan ini, matanya dibanjiri ketakutan yang luar biasa dan dia menjerit tak terkendali. Dia sepertinya mengingat sesuatu ketika dia melihat cahaya keemasan ini, dan ekspresinya berubah drastis saat dia mundur seperti orang gila. Pertarungan antara alam luar dan dalam, kehormatan pribadi, perintah dari Dewan Kedaulatan. Dia telah melupakan semuanya saat dia menjerit dan dengan cepat mundur ketakutan. Ini tidak mungkin. Ini. Cahaya keemasan ini adalah. Sosok Wang Lin tenang, dan aura seorang master bisa dilihat oleh semua orang. Dia melangkah maju menuju guru terhormat Tian Zhao, yang mundur seperti orang gila, dan melayangkan pukulan. Gemuruh menggelegar bergema, dan badai emas muncul membentuk raksasa, emas pertama. Ia dengan cepat menembus kehampaan dan muncul di hadapan tubuh guru terhormat Tian Zhao. Ledakan menggelegar terdengar dan yang terhormat ajarkan Tian Zhao batuk darah sebelum tubuhnya terkoyak. Joss Flames dalam jumlah besar muncul dalam upaya membentuk tubuh lain. Setelah pukulan itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan guntur emas keluar dari mata kanannya. Markas besar aliansi dipenuhi dengan guntur emas. Kilatan guntur emas turun ke jiwa asal guru terhormat Tian Zhao. Gemuruh bergema dan jiwa Joss Flame yang tak ada habisnya di sekitar guru terhormat Tian Zhao mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Mereka semua pingsan dan mati. Guntur surgawi. Ini adalah guntur surgawi. Guru terhormat Tian Zhao mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan saat dia mundur dengan putus asa. Surgawi. Kamu adalah seorang surgawi. Guru terhormat Tian Zhao hampir kehilangan inderanya dan melepaskan seluruh keinginannya untuk melawan. Dia tidak berani melawan. Dulu ketika dia menangkap ketiga naga itu, dia melihat cahaya keemasan dari surga sebelumnya. Saat itu, hanya satu tatapan dari pria itu yang menyebabkan dia koma selama 10 tahun. Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya dan kekuatan penolakan menunjukkan tanda-tanda meletus. Dia memutuskan untuk tidak memperhatikannya dan melambaikan tangan kirinya. Dia menunjuk ke arah Tian Zhao yang mundur dan api emas di mata kirinya terbang keluar. Lautan api emas menyapu dan langsung menelan Tian Zhao. Kemudian Kaisar Furnace muncul dan semuanya lenyap. Jiwa asal guru terhormat Tian Zhao langsung terkumpul. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun selama ini. Namun, ketika dia dengan mudah membunuh guru terhormat Tian Zhao, dia diam-diam membuat pernyataannya. Tanyakan kepada surga siapa yang bisa mengendalikan hidup dan mati. Episode 1550 Kuasai Pan Panjang. Wang Lin memandangi planet kultivasi raksasa saat para kultivator alam luar berlutut di sana, gemetar. Dia tampak tenang, tapi bintang iblis kuno di mata kanannya mulai berkedip. Kekuatan penolakan pecah, tapi dia terus menekannya, jadi tidak ada yang memperhatikan apapun. Sementara dia menekan kekuatan penolakan di dalam tubuhnya, Wang Lin melihat ke planet kultivasi yang besar. Ada pembatasan di seluruh planet ini. Ini pastilah gerbang kedua menuju markas besar aliansi setelah pusaran. Pembatasan ini sangat rumit. Ia menggunakan selusin planet di sekitarnya untuk membentuk formasi yang menciptakan lingkaran. Itu menjadikan planet ini seperti seorang kultivator dan membiarkannya berkembang biak. Wang Lin belum pernah melihat ini sebelumnya, dan setelah melihatnya, matanya berbinar. Planet ini sangat menarik. Master Flamespark, ketika Anda menjadi tetua aliansi, apakah Anda mendengar sesuatu tentang planet ini? Master Flamespark terbangun dari keterkejutan sebelumnya. Dia menjadi lebih hormat dan dengan cepat berkata, Junior telah mendengar beberapa hal. Planet kultivasi ini tidak alami tetapi disempurnakan oleh aliansi dengan menggunakan banyak planet kultivasi. Mengolahnya hanya membutuhkan setengah usaha. Di bawah mantra Master Longpan yang tidak diketahui, ini menjadi formasi kedua dari aliansi. Dikatakan bahwa formasi ini jauh lebih kuat dari pusaran. Namun, orang luar jarang diizinkan datang ke sini, jadi Junior belum pernah melihat kekuatan formasi tersebut. Setelah dia selesai berbicara, Master Flamespark sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, Master Longpan adalah ketua-ketua aliansi dan juga guru Master Zhongxuan. Namun, dia sudah lama meninggal. Belum tentu. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat planet besar itu. Dia bisa merasakan 4 aura di dalamnya. 3 aura bergetar, mereka sangat gugup. Aura terakhir sepertinya sedang tidur. Puluhan ribu kultivator yang berlutut di sekitar mereka gemetar, pikiran mereka dipenuhi ketakutan.
Mereka tidak lagi mempunyai kendali atas nasib mereka. Itu dikendalikan oleh penguasa alam tertutup yang berjubah putih. Ketiga naga hitam itu juga gemetar saat melingkar. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Bahkan raungan mereka berubah menjadi rintihan. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari planet kultivasi raksasa. Sementara dia menekan kekuatan penolakan di dalam dirinya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan ketiga naga hitam. Ketiga naga hitam itu terbang menuju Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya dan salah satu dari tiga naga itu terbang ke arahnya. Wang Lin mencengkeram leher naga hitam itu. Naga hitam itu seperti siput dan melingkarkan tubuhnya karena dipenuhi rasa takut. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat naga hitam itu. Matanya seolah mampu menembus naga hitam dan melihat dunia Joss Flame di dalamnya. Ada ribuan Joss Flame Souls di dalam, dan mereka semua jelas-jelas adalah kultivator alam dalam. Bahkan ada beberapa yang tampak familiar. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia tanpa ampun meremasnya. Naga hitam itu menjerit dan tangan kanan Wang Lin meraih ke dalamnya. Ribuan kultivator alam dalam yang telah dimakannya dibawa keluar dan diizinkan memasuki siklus reinkarnasi. Wang Lin melemparkan naga hitam Joss Flame ke Master Flamespark. Apakah kamu ingat ketika kamu dan aku bertemu, kamu bilang aku adalah orang yang ditakdirkan untukmu. Aku memberikan ini padamu. Joss Flames memang beracun, tapi bagi Anda, mungkin manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Dengan Joss Flames ini, jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa menjadi kultivator langkah ketiga. Tubuh Master Flamespark bergetar dan dia mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Dia meraih naga hitam yang disegel oleh Wang Lin tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dipenuhi dengan kegembiraan dan perasaan yang rumit, dia membungkuk pada Wang Lin. Bagaimana dia bisa lupa saat pertama kali mereka bertemu? Saat dia mengatakan mereka ditakdirkan, itu hanya lelucon. Dia tidak menyangka lelucon itu pada akhirnya akan menciptakan karma ini. Keluarga Sengong memiliki seorang anak bernama Sengong Hu, apakah dia masih hidup? Wang Lin kemudian melihat para kultivator alam luar. Baginya, orang-orang ini sudah mati. Tangan Tuan Flamespark gemetar saat dia menyingkirkan naga hitam itu. Dia adalah monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Dia menahan kegembiraannya dan dengan hormat berkata, Sengong Hu Junior ingat, dia masih di All Heaven. Wang Lin mengungkapkan sedikit kenangan. Ingatannya tentang Sengong Hu muncul kembali di benaknya. Saat itu, dia lebih lemah dari Sengong Hu, tetapi Sengong Hu telah memutuskan untuk mengakui Wang Lin sebagai tuannya. Setiap kali Wang Lin memikirkannya, dia akan tersenyum. Sengong Hu itu membantuku sebelumnya. Saat kamu kembali ke All Heaven, jaga dia untukku. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan naga hitam kedua terbang. Setelah dia mengeluarkan jiwa kultivator alam dalam dan menyegelnya, dia melemparkannya ke Master Flamespark. Bantu aku mengirimkan ini ke Sengong Hu. Katakan padanya ini adalah hadiahku kepadanya karena telah mengakuiku sebagai tuannya. Master Flamespark terkejut sesaat dan merasakan sedikit rasa iri. Dia dengan cepat mengangguk dan menyingkirkan naga hitam Joss Flame kedua. Tatapan emas Wang Lin tertuju pada naga hitam ketiga. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia perlahan berkata, kamu bisa memahami kata-kataku. Melahap semua kultivator di sini dan menghancurkan formasi ini untuk saya. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Naga hitam itu gemetar dan melihat ke atas. Kemudian dia berbalik dan mengeluarkan suara gemuruh sebelum menyerang para kultivator alam luar. Jeritan menyedihkan bergema di seluruh bintang. Bahkan mata Master Flamespark bergerak-gerak saat mendengar teriakan ini. Meskipun dia adalah seorang kultivator alam dalam, menyaksikan perjuangan lemah dan rapuh dari para kultivator alam luar sebelum naga hitam masih mengejutkan. Melihat semua ini sambil merasa puas, dia merasakan rasa hormat yang lebih kuat terhadap kekejaman Wang Lin. Puluhan ribu kultivator ini tidak berdaya untuk melawan. Naga hitam itu dipenuhi rasa takut dan putus asa. Ketika mendengar Wang Lin akan memberinya kesempatan untuk hidup, ia hampir menjadi gila. Dalam waktu kurang dari 15 menit, hampir tidak ada satupun kultivator alam luar yang tersisa. Semua kultivator alam luar dilahap dan jiwa mereka telah menjadi bagian dari alam Joss Flame di dalam tubuhnya. Daging dan darah para kultivator ini menyatu dengan tubuhnya, memberikan cahaya keunguan pada naga. Duri tajam di sekujur tubuhnya semakin tumbuh. Bahkan satu tanduk di kepalanya tumbuh 1 inci. Sambil mengaum, naga hitam itu pun bertambah panjang. Tubuhnya yang panjangnya ratusan ribu kaki dibebankan ke planet kultivasi. Itu sangat cepat sehingga bayangan muncul. Ia mendekati planet ini dalam sekejap dan menabraknya, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar.
Gemuruh menggelegar bergema. Planet kultivasi raksasa itu bergetar, lalu planet-planet kecil itu sepertinya dikendalikan oleh suatu kekuatan untuk ditembakkan ke arah naga hitam. Gemuruh menggelegar bergema, dan saat naga hitam itu menabrak planet ini, gelombang kejut menyebar. Naga hitam itu gemetar dan terlempar jauh. Planet raksasa itu juga bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Wang Lin dengan tenang berdiri di sana. Kekuatan penolakan di dalam tubuhnya perlahan-lahan ditekan saat dia menatap planet ini. Ketika retakan di planet ini muncul, aura keempat yang tertidur tiba-tiba terbangun. Ketika terbangun, planet raksasa itu tampak hidup. Planet-planet kecil di sekitarnya membentuk dua garis dan cahaya hantu menghubungkan keduanya. Mereka berjajar di kedua sisi planet raksasa. Cahaya putih datang dari planet raksasa itu. Cahaya putih ini melesat ke udara dan kemudian bayangan seorang lelaki tua berambut putih muncul. Tubuh hantu lelaki tua berambut putih itu terhubung dengan planet ini. Seolah-olah dia adalah planetnya. Siapapun yang menyinggung aliansi akan dihancurkan. Sebuah suara kuno datang dari jiwa dalam diri lelaki tua itu. Suara ini memasuki jiwa Wang Lin dan tubuh Master Flamespark. Ketika Master Flamespark melihat lelaki tua berambut putih itu, matanya melebar dan dia berseru, Master Longpan. Dari jauh, markas besar aliansi kultivasi tampak sangat mengejutkan. Planet besar itu seperti tubuh tanpa kaki, dan kedua garis planet itu seperti lengannya. Adapun orang tua yang terhubung dengan planet ini, dia seperti kepala dari tubuh ini. Planet kultivasi macam apa ini? Itu jelas seseorang. Keberanian yang luar biasa. Dia sebenarnya menyatukan jiwa dan jiwa asalnya dengan planet kultivasi. Di satu sisi, dia bisa mendapatkan keabadian. Wang Lin sudah lama menyadari ada yang tidak beres dengan planet ini. Itu sebabnya dia membiarkan serangan naga hitam, dan pada saat ini, dia akhirnya mengerti segalanya. Guru Master Zhongxuan, Master Longpan, pasti telah mencapai akhir hidupnya ketika dia memikirkan ide yang mengejutkan ini. Ia pun mampu menyempurnakan ide ini dan mewujudkannya. Tidak ada monster tua yang boleh diremehkan. Siapapun yang bisa menemukan metode seperti itu pasti sangat pintar. Wang Lin memandang orang tua itu. Meski mereka musuh, dia tetap merasakan kekaguman di hatinya. Master Flamespark melihat semua ini. Dia sangat cerdas, dan setelah merenung sejenak, dia tersentak. Saya hanya bertemu Master Longpan sekali. Saya pikir dia sudah meninggal. Aku tidak menyangka ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke depan. Naga hitam yang terlempar ke belakang mulai meronta dan mengeluarkan raungan. Ia dengan panik berlari ke depan dengan tubuh besarnya dan meraung ke planet kultivasi. Raungannya terus berlanjut, dan ketika ia mendekat, ia membuka mulutnya. Alam Joss Flame-nya terbuka dan sejumlah besar Joss Flame Souls terbang menuju planet kultivasi. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Raungan sedih dan panik datang dari planet kultivasi. Raungan ini dipenuhi kegilaan dan niat membunuh yang tak terlukiskan. Hanya mereka yang telah membantai banyak orang dalam hidup mereka yang bisa memiliki niat membunuh ini. Niat membunuh ini jelas merupakan inti pembantaian. Wang Lin akrab dengan suara gemuruh ini. Saat itu muncul, ekspresi Wang Lin berubah untuk pertama kalinya. Semburan kegembiraan muncul. Kakak senior King Sui, N.